Halo semua, selamat datang di Cermat episode 8. Jadi video kali ini gue mau ngebahas tentang generative AI, mantra kemajuan atau kutukan karir dan profesi manusia. Nah, spesifik di video kali ini gue mau ngebahas lebih dalam soal apa itu AI dan perbedaannya dengan generative AI. Nah, masih banyak nih teman-teman yang belum tahu soal masalah kayak ginian. Terus juga gue mau ngebahas soal masalah impact-nya terhadap karir dan profesi kita. Dan dari perkembangan AI sekarang ini tuh udah masif banget, dari mulai generative text, dan generative image, audio, video, waduh macam-macam gitu. Nanti nextnya kita sebenarnya masih punya pekerjaan apa enggak gitu kan? Kalau semuanya sudah digantikan sama AI gitu kan. Nah terus yang ketiga gue juga mau bahas di dalam video ini itu bagaimana caranya supaya kita bisa survive di era artificial intelligence saat ini gitu. Dengan yang tadi gue bilang tadi kan, perkembangan yang sangat masif gitu. Gimana caranya kita bisa encounter teknologi ini supaya kita bisa tetap stay relevan sebagai seorang profesional untuk bisa tetap bekerja seterusnya gitu ya. So, jadi yang penasaran, jadi kita langsung masuk aja ke videonya ya. Oke, so seperti video-video gue sebelumnya, jadi mungkin gue perkenalan dulu. Perkenalan sama gue Agung Sudoro, gue adalah seorang programmer tech savvy dan content creator. Nah, terus itu website gue juga di agungsudoro.com. Di dalamnya ada sosial media gue juga. Ya mungkin kalau mau kenalan, sharing-sharing dan kolaborasi bisa lewat situ lah ya. Nah, kebetulan video ini masuk ke dalam salah satu playlist gue berjudul Cermat, di mana playlist ini lebih banyak ngebahas masalah teknologi secara in general gitu. Jadi buat non tech savvy atau bukan buat programmer gitu. Buat teman-teman yang suka model video kayak gini, link full playlistnya ada di deskripsi di bawah, bisa diklik nanti bisa ya bisa dari situ ngelihat video-video lain soal yang berhubungan tentang cermat gitu ya. Terus gue juga encourage teman-teman yang belum subscribe dulu guys, biar gue tambah semangat lagi bikin videonya ya. Oke, jadi kita langsung masuk aja ke materinya. Mungkin yang pertama kita start dari introduction dulu ya, chapter 1. Nah, karena berhubung seperti biasa, materi yang mau gue bawain di video ini cukup panjang, jadi gue bagi pilah-pilah menjadi beberapa chapter supaya kita juga lebih enak gitu digest informasinya. Oke. Oke, chapter 1 introduction soal masalah AI. Oke, kita pertama bahas dulu dari apa itu AI. Ada juga loh teman-teman yang belum tahu soal masalah AI, oke? Kita bahas dulu soal AI. AI, artificial intelligence, refer to the simulations of human intelligence processed by machine, particularly in computer system. Sebenarnya AI itu adalah artificial adalah sebuah intelligence atau kemampuan berpikir yang dikerjakan oleh mesin atau sebuah sistem gitu kan. Artinya kalau ditranslasikan dalam bahasa Indonesia adalah kecerdasan buatan, artificial itu buatan kayak gitu. Itu sebenarnya istilah AI itu maksudnya kayak begitu. Oke. This process include learning ya, the acquisition of information and rule for using information, belajar. Proses ini mencakup proses belajar, reasoning using the rules for each approximate to definite conclusion, and self corrections, dan juga self correcting. Kalau misalnya ada sesuatu hal yang salah, dia bisa juga memperbaikinya. Sorry. Nah, mungkin kita langsung aja beberapa contohnya ya. Mungkin kalau misalnya AI yang sekarang ada atau existing AI yang sekarang ada sebelum yang mode-mode yang lebih ribet lagi kayak ChatGPT segala macam, itu sebelumnya AI itu ada kayak sudah ada itu ya, contohnya beberapanya itu email filter, spam filter, kayak misalnya di Google itu banyak email spam, itu biasanya tuh Google melakukan spam filtering itu via menggunakan AI gitu. Jadi email filtering juga salah satu termasuk sistem AI atau artificial intelligence. Habis itu ada social media feeds, gimana caranya Facebook misalnya, Instagram bisa memprovide feeds yang kita sukai untuk ditonton sehingga lebih banyak waktu tontonnya kayak gitu. Itu juga menggunakan AI gitu ya, social media feed. Yang ketiga adalah streaming service recommendation kayak Netflix, Spotify, Spotify, terus habis itu jangan macam-macam lagi, YouTube juga kan ada recommendation segala macam gitu. Nah, jadi kalau streaming service ini tuh biasanya menggunakan historical data kita sebelumnya untuk bisa memunculkan rekomendasi yang kita suka atau video-video yang bakalan kita tonton tuh nextnya apa kayak gitu. Jadi itu juga salah satu bentuk dari AI itu, streaming service recommendations. Yang keempat ada navigations and travel kayak Google Maps, Waze, dan segala macam gitu ya. Itu adalah salah satu atau beberapa bentuk dari artificial intelligence yang existent. Tapi masalahnya adalah artificial intelligence ini tuh cukup jadul ya, dan ya memang membantu kita gitu, tapi tidak membantu yang gua akan bahas sebelumnya ya. Itu namanya generative AI, oke? Nah, oke.
Nah, generative AI ini ada penjelasannya. Generative AI refers to category of artificial intelligence that is capable of creating new content such as text, image, audio, and video from a given set of inputs. Unlike traditional AI, which typically focus on recognizing pattern and making the predictions based on existing data, generative AI actively generates new data that is similar to the training data it was fed. Jadi ada perbedaannya ya. Kalau misalnya di sini fungsinya adalah untuk melakukan rekomendasi, klasifikasi, dan segala macam, kayak misalnya, oh email ini tuh termasuk spam, oh kalau misalnya video ini tuh terklasifikasi adalah video yang mau ditonton sama kita segala macam, dan rekomendasi tadi gitu. Nah kalau generative AI fungsinya adalah untuk melakukan generation atau membuat, ya kan, membuat data baru. Misalnya contohnya kalau di sini ada seperti teks, gambar, suara maupun video from a given sets of input. Jadi kita memberikan suatu prompt gitu, habis itu entah itu dalam bentuk teks segala macam atau bentuk bisa dalam bentuk gambar, bisa dalam bentuk audio, bisa dalam bentuk video. Lalu kemudian dari situ mereka mengenerate sesuatu. Outputnya sih terserah gitu kan. Bisa bentuk yang ini juga lain lagi gitu ya. Nah kayak gitu, itu disebut dengan generative AI. Nah kalau kita ngobrolin soal masalah ChatGPT, ntar ada Gemini, ada GitHub Copilot, jangan ngomong lagi soal jangan ngomong AI ya, biar kita nggak malu-maluin gitu. Kita nyebutnya adalah generative AI gitu. Jadi lu ngomongin apa nih, misalnya ya sekarang AI itu teknologi lagi bagus ya kayak ChatGPT. No, sebutnya generative AI. Sebenarnya nggak salah juga nyebut AI, tapi lebih spesifiknya lagi adalah generative AI. Generative AI ChatGPT itu udah keren banget sekarang. Nah, itu lebih komplit gitu. Jadi cara penyampaiannya gitu. Lalu kemudian ada beberapa contohnya di sini penjelasannya. AI actively generates new data that similar to the training set and it was fed. Nah, ada beberapa clusternya yang biasanya generative AI itu generate. Cluster yang pertama yaitu text generation. The generative AI is extensively used for text generation, which include developing chatbot, automations, content creation, and performing language translation. Beberapa contohnya kayak misalnya ya udah yang paling umum aja lah, misalnya kayak ChatGPT, terus ada Bing Chat, ada Gemini, terus ini ada Microsoft Copilot, ada juga GitHub Copilot, ada ChatGPT, antar ini belum. Ini DALL-E sama Midjourney. Intinya sampai sini nih. Jadi itu fungsinya adalah untuk melakukan generate text. Beberapa fungsi-fungsi utamanya mereka adalah misalnya kayak content generation segala macam, code completion kalau seorang programmer segala macam gitu. Jadi kalau ngetik program itu mereka langsung keluar gitu. Udah udah ada kayak bentuk asisten. Mereka udah lebih pintar di sana. Kayak gitu ya. Nah, itu yang fungsi dari text generation. Yang kedua adalah image generation. In the field of image generation, generative AI excel at the creating realistic image from a text descriptions, performing style transfer and enhancing image quality. Salah satu contohnya adalah ini misalnya gambar ini nih, Einstein yang badannya robot. Nah, ini semua gue generate pakai image generation tools gitu. Ada DALL-E, ada Midjourney ya. Ini ada DALL-E, ada Midjourney. Nanti gue sebutin, gue kasih lagi contohnya, ada Adobe Firefly yang untuk melakukan generate image seperti ini kayak gitu ya. Nah, jadi buat pertama ya, kalau buat desainer gitu kan, dulu kan kalau desainer kita mau bikin gambar kayak gini tuh butuh waktu berapa lama gitu kan, sebulan atau 2 bulan, mungkin 3 bulan kali, dan costnya mahal. Sedangkan kalau misalnya sekarang menggunakan AI ini, waduh, cuma tinggal ngomong doang di prompt, ketik pakai ChatGPT gitu kan, atau DALL-E atau Midjourney, nanti langsung keluar gambar Einstein yang modelnya kayak begini, nggak masuk akal sih emang. Jadi siap-siap nih juga desainer gitu ya. Yang ketiga, audio and music generation. Generative AI is also prominent in audio and music generation, where it can compose music, generate speech, and create sound effect. Tools like OpenAI Jukebox and WaveNet. WaveNet itu dari Google DeepMind gitu. Tapi nanti gue akan kasih beberapa contoh lainnya gitu. Jadi AI atau generative AI juga sekarang sudah bisa mengenerate suara gitu. Jadi nggak cuma teks aja yang sekarang populer, misalnya ChatGPT. Terus juga ada mungkin DALL-E, Midjourney yang bisa mengenerate image. AI juga, generative AI juga bisa mengenerate audio dan musik. Nanti gue akan kasih contohnya lagi. Lalu kemudian juga yang sekarang lagi in banget sebenarnya OpenAI juga sekarang sedang mengeluarkan model terbarunya mereka yang namanya Sora untuk bisa mengenerate video.
I mean, come on, YouTuber nih sekarang nih kan tambah pusing lagi kan. Kalau semua videonya tuh udah bisa di-generate sama AI, terus kita ngapain tuh video apa namanya content creator yang lain tuh gimana gitu kan, yang ngejelasin tentang segala macam hal. Semuanya bisa diketik sama prompt, jepret, udah bisa keluar thread. Waduh, memang sangat-sangat mengerikan ini generative AI ini. Nah, beberapa sorry ya, beberapa profesi atau karir-karir yang akan kemudian terimpact dari generative AI ini itu adalah beberapa profesi seperti gua misalnya seorang programmer. Itu udah pasti banget sekarang AI atau generative AI itu kemudian makin kenceng larinya gitu kan. Dia makin banyak juga yang sebutannya adalah AI agent ya, di mana AI agent ini sudah bisa mengcoding program sendiri. Misalnya contohnya kalau programmer, buatkan saya software misalnya marketing untuk ini gitu, thread gitu, ada yang namanya sebutan Devin AI. Nah itu juga nggak tahu itu bener apa enggak ya, tapi at least udah mulai arahnya udah mulai ke sana gitu. Agent artinya adalah tugas programmer semakin sedikit semakin berkurang sampai akhirnya nanti mungkin kita hilang sebagai programmer. Jadi we need to be ready gitu kan untuk wave AI ini nanti gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah penulis gitu kan. Penulis juga ya elah, sekarang penulis sudah makin pusing lagi gitu kan. Karena semua tulisan itu styling tulisan, informasi segala macam sudah bisa diaugmentasi ke dalam AI. Jadi kalau kita mau menulis suatu artikel atau apapun itu sudah bisa diaugmentasi ke dalam AI. Wah, pusing itu tuh writer sekarang. Lalu juga ada engineers gitu kan. Kalau misalnya mau bikin dokumen engineering, planning segala macam itu juga udah bisa dibantu sama AI, ChatGPT segala macam. Kasih blueprintnya, upload, abis itu nanti dia bisa bikinin segala macam engineering blueprintnya. Dokter juga, dokter udah makin pusing lagi gitu kan. Sekarang orang-orang mungkin sudah tidak terlalu depends on banyak juga orang-orang yang mulai berdepends sama AI instead of dokter, karena sekarang kita tahu dokter sendiri, gue tidak mengeneralisasi, tapi dokter juga kadang-kadang kan ada yang bermain-main di belakang gitu, ntar obatnya dijual lebih mahal segala macam. Tapi sekarang pakai AI itu kita bisa bertanya gitu, oh gue sakitnya begini gitu kan. Nah terus abis itu gimana caranya gue bisa sembuh? Ada nggak obat yang herbal tanpa harus pakai yang segala macam, apa impactnya ke gua? Itu kita bisa semua tanyain ke ChatGPT gitu, atau kita bisa semua tanyain ke generative text gitu. Wah itu kalau misalnya ada software AI dokter nanti keluar thread, wah pusing itu dokter-dokter lagi kan. Kalau cuma pemeriksaan sederhana doang makin pusing itu dokter. Lalu selanjutnya adalah artis atau illustrator, designer, UI UX, ini be ready juga. Ini semua gambarnya di generate sama AI ya. Artinya kalau AI designer atau illustrator berarti udah makin gimana bikin kayak begini cuman butuh waktu beberapa detik, sedangkan kalau kita mau bikin gambar kayak begini harus butuh waktu 6 bulan atau seterusnya, susah kan. Jadi siap-siap desainer akan untuk juga bisa terimpact sama generative AI ini. Lalu lanjutnya ada musik producer, tadi udah ada Sora di mana dia bisa mengenerate video sekarang ya kan, terus videonya bagus lagi kan. Film produser juga ini makin ngeri gitu kan. Lalu musik komposer sekarang AI udah bisa bikin lagu. Tadi ada audio generations gitu kan, background soundnya maunya begini udah bisa dibikin lagunya. AI musicians juga udah ada, pianis segala macam. Mereka sudah bisa bikin notasi segala macam, terus juga gitaris. Aduh, ini semua udah makin mengerikan AI itu ya. Nah, di luar dari semua ini, itu modelnya adalah namanya generative AI ya. Jadi kalau misalnya kita biar nggak on banget, itu sebutannya adalah generative AI atau AI yang berfungsi untuk mengenerate suatu output tertentu, yaitu dalam bentuk teks, gambar, audio tadi, atau juga video. Nah, ini menurut gua sangat-sangat impact terhadap profesi untuk karir kita ke depan. Jadi kita harus prepare atau ready terhadap teknologi ini, dan kita harus benar-benar plototin nih gitu kan. Gimana caranya supaya kita nggak tergerus sama AI ini? Gimana cara kita bisa memanfaatkannya instead of kita tergerus sama teknologi AI ini gitu ya. Itu chapter 1 introduction soal masalah AI dan generative AI. Lalu lanjut lagi, sekarang kita ngebahas soal masalah text generations, oke? Nah,
Di chapter 2 text generation mungkin kita start dulu dari ChatGPT. Udahlah ya, udah semua orang mungkin udah pada tahu soal masalah ChatGPT ini gitu kan. Nah, ini ada penjelasannya. ChatGPT is an advanced conversational AI developed by OpenAI. Jadi belum tahu, mungkin gak ngerti tadi gue ngejelasin apaan. ChatGPT adalah suatu software di mana di develop sama OpenAI, sama dua orang ini. CEO-nya itu Sam Altman sama Ilya Sutskever. Itu adalah salah satu engineer dari OpenAI yang ngebuat ChatGPT pertama kali gitu. Model-model pertamanya itu si Ilya ini gitu ya. Jadi ini adalah salah satu aplikasi yang paling populer soal masalah dalam masalah generating text gitu ya. Jadi kita bisa menanyakan segala macam gitu. Nah, key point dari ChatGPT yang pertama ada arsitekturnya, the model is pre-trained and large corpus. Jadi ChatGPT juga menggunakan banyak data, billions of parameters data untuk bisa bikin ChatGPT ini. Training modelnya juga banyak, ada capabilitiesnya juga bisa memberikan summarize text, bisa memberikan jawaban dari suatu pertanyaan, bisa menulis essay dan memberikan explanation, translating language, dan lebih banyak lagi capabilitiesnya nih yang harus kita highlight nih ya, agak mengerikan gitu. GPT-4o sekarang sudah bisa melakukan live translation, tapi bukan cuman melakukan live translation. Misal kita ngomong nih, misalnya Albert Einstein adalah seorang yang tinggi badannya sekian gitu, deskripsinya panjang kali lebar gitu. Nah, terus dia mentranslate tapi dalam bentuk summary atau dalam bentuk kesimpulan. Amin. Wah, udah gila gitu kan. Jadi tugasnya translator nih sekarang udah makin mengerikan lagi kan, udah nggak kepake lagi kalau udah bisa pakai live translator dari si GPT-4o ini gitu kan, summarizing text gitu kan, juga menyimpulkan suatu teks gitu kan. Jadi kalau buat melakukan content creation, penulis nih, aduh ngeri ini kan. Kita biasanya kan penulis tuh melakukan paraphrasing, terus habis itu melakukan menyimpulkan suatu teks tertentu, ngambil dari beberapa resource, mengkombinasi segala macam itu sampai menjadi sebuah artikel yang bagus, kayak gitu-gitu. Lalu menjawab sebuah pertanyaan yang paling gue sering lakukan adalah misalnya gue bertanya soal suatu spesifik teknologi tertentu, misalnya React. Apa itu React? Apa itu, siapa itu misalnya? Siapa itu Sam Altman? Nah, biasanya ChatGPT itu memberikan informasi yang lebih banyak dibandingin sama Wikipedia. Karena Wikipedia ditulis sama orang, sedangkan ChatGPT itu ngambil banyak banget gitu kan, resource-resource yang ada di online, lalu di-combine, di-summarize atau disimpulkan, habis itu baru baru diberikan jawabannya kepada sama kita gitu. Terus habis itu writing essay. Nah, orang-orang selalu bilang nih, oh lu cheating pakai ChatGPT segala macam, dosen nggak boleh pakai ChatGPT. Wah, kacau ini. Nggak bisa ditahan bro. Gimana caranya kita menahan orang untuk tidak menggunakan ChatGPT? Ada sebuah sistem yang sangat bagus untuk bisa digunakan gitu, untuk bisa membuat suatu paper atau penelitian yang bagus, terus lo tahan. Jangan juga gitu, biarin aja mereka menulis esainya pakai ChatGPT, tapi jangan semuanya pakai ChatGPT misalnya. Jadi proses berpikirnya tetap ada. Itu yang sebenarnya harus kita pikirin, misalnya kalau kita jadi dosen atau kita sebagai educator atau sebagai guru, itu yang harus kita pikirin gitu. Jadi ini sangat-sangat mengerikan gitu ya ChatGPT ini gitu. Application jadi various application termasuk kontak customer support. Ini udah ada chatbotnya sekarang, jadi kita udah bisa nanya di ChatGPT. Ada beberapa perusahaan yang udah mereplace customer support. Nah, di bank-bank nih sekarang customer support kan masih pakai manusia. Siap-siap customer support gitu, semua tepret online sudah bisa digantikan sekarang sama AI, dan mereka bisa bekerja 24 jam. Jadi kalau misalnya kita ada bermasalah nih di bank kita tanya orangnya, biasanya kan bank tutup tuh. Sekarang pakai AI nggak ada jam tutup, semua bisa dijawab sama AI gitu. Jadi makin mengerikan. Content creation tadi udah, edukasi orang buat belajar, habis itu juga sebagai personal assistant tadi untuk bisa melakukan jawaban-jawaban pertanyaan segala macam gitu, siapa ini siapa itu gitu, untuk mencari suatu referensi segala macam, itu bisa pakai ChatGPT. Lalu kemudian limitation, despite of its advanced ability, ChatGPT has a limitation. It may generate plausible sounding but incorrect and nonsensical answers. Be sensitive to input pressing and something fail to ask clarify questions. Ya gitu-gitu. Kadang-kadang ya masih ada beberapa masalah juga karena ChatGPT ini di training sama data yang mungkin misalnya data dari
terupdate tuh 2024 Februari gitu ya. Jadi dia hanya bisa menjawab based on data yang dari 2024. Kalau data-data yang baru mungkin dia nggak bisa ngejawab kayak gitu-gitu. Terus juga kadang-kadang dia melakukan yang sama namanya halusinasi. Jadi misalnya kita nanyain sesuatu apa gitu, misalnya bagaimana cara memasak telur. Kalau dia tidak punya datanya, nah dia akan melakukan halusinasi. Masak telur caranya begini gitu, potong dulu ayamnya begini-begini gitu. Nah, terkadang juga limitasinya adalah kayak gitu. Jadi kita harus pintar-pintar untuk memvalidasi bahwa oh jawaban ini benar, jawaban ini yang gue mau gitu. Dan kita cross check lagi, jangan semuanya ditelan secara langsung gitu. Itu beberapa limitasi dari ChatGPT. Yang keenam adalah ethical consideration. The use of ChatGPT is ethical question including concern about bias yang tadi ya, misinformations and the potential for misuse gitu. Jadi ada beberapa juga hacker-hacker yang mulai melakukan hacking, namanya prompt hacking, itu untuk bisa ngebuat ChatGPT untuk menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang tidak seharusnya mereka jawab. Misalnya kayak ya membuat bom gitu kan, terus habis itu ya segala macam lah kayak gitu-gitu. Itu juga harus kita avoid gitu. Yang soal masalah ethical considerations tadi gitu ya. Lalu mungkin gue masuk dulu ke demonya. Jadi bentuknya sebenarnya ChatGPT kayak begini ya. Tinggal masuk aja ke chatgpt.com. Nah nanti di chatgpt.com bisa login pakai Gmail accountnya segala macam. Nah terus sekarang juga udah enak ya ChatGPT sekarang. ChatGPT sudah ada aplikasi mobilenya, jadi kita bisa sekarang buka aplikasi mobilenya di sini, terus kita bisa ya udah tinggal nanya aja kita mau nanya apa. Beberapa contohnya adalah misalnya kalau gue seorang programmer, misalnya gue bisa nanya gini, gimana caranya untuk membuat output log daily seperti ini, gimana caranya gitu. Oh dia kasih tahu dengan cara bikin shell script misalnya, coding-codingan kayak gini. Nah misalnya kayak gini ya, AI thinking paradigm gitu, gimana caranya, yang ini gue mencoba untuk menstimulasi AI untuk memberikan gue jawaban supaya untuk materi PowerPoint ini atau materi video ini gitu, gue nanyain soal AI thinking segala macam gitu. Jadi kita bisa juga bertanya sama AI ini untuk bisa mengaugment pemikiran kita dengan menggunakan utilizing kemampuan si AI ini gitu ya. Nah itu sih soal ChatGPT ya. Kayaknya menurut gue udah banyak banget orang-orang yang menggunakan ChatGPT ini ya gitu. Jadi gue kayaknya nggak perlu bikin tutorial terlalu banyak. Mungkin kasih beberapa aja ya di sini. ChatGPT misalnya kita bisa mau nanya misalnya who is Albert Einstein? Tuh kan bisa nanya ini kan. Error kayaknya. Tadi dulu guys. Wah error tuh ChatGPT. Kadang-kadang gitu kan. Atau bisa di sini coba bikin chat baru. Who is Albert Einstein? Nah ini kayak gini. Jadi kurang lebih tuh ChatGPT kayak begini. Albert Einstein is theoretical physicist gitu. Nah ini biasanya lebih bagus dibandingin sama Wikipedia gitu. Jadi gue kadang-kadang males gue buka Wikipedia, gue langsung aja tanya ke sini dan ChatGPT bisa memberikan jawaban yang sangat lengkap gitu. Nah, orang tuh biasanya cuma sekedar berhenti sampai di sini doang. Tapi sebenarnya kita bisa memodifikasi ini lebih dalam lagi. Misalnya, ini kan ada key contribution and achievement gitu kan. Can you explain the key contribution and achievements to misalnya 10 points gitu kan. Nah, jadi dia jawaban ini bisa diaugmentasi sama dia, terus kita bisa menulis meminta detail lebih banyak lagi kayak gitu. Kayak begini gitu. 10 points dan segala macam. Nah, itu nanti dia tulis tuh lebih dalam lagi, special theory or relativity, begitu-begitu, ada 10 unified file theory, influence on Manhattan Project, nih untuk bikin bom. Kayak gitu-gitulah nih Albert Einstein. Nah kayak begitu-begitu. Lalu kemudian juga pertama udah sampai sini kita bisa bertanya soal masalah detail juga. Kita juga ini namanya prompting guide ya. Kita juga bisa mengaugmentasi ini, sebutan namanya toning. Ini beberapa aja. Mungkin nanti gue akan bikin spesifik video lagi soal masalah gimana caranya prompting prompt engineering kalau nggak salah, lupa namanya. Jadi gimana cara kita berbicara sama AI gitu. Nah, misalnya di sini kita bisa pakai toning, misalnya nice, but can you explain it more fun? So misalnya 10 years old child will be understand.
Jadi si kata-kata ini dibuat lebih ini untuk anak kecil gitu, supaya dia lebih mengerti gitu dibandingkan sama kata-kata kayak gitu. Mau dibikin katanya sastranya lebih tinggi, mau dibikin kata-katanya lebih profesional, mau dibikin kata-katanya lebih dengan bahasa Indonesia translasi gitu kan. Nah ini ya spesial kan ya, picture a trampoline with heavy ball in the middle tuh kan. Jadi kan konsepnya tadi di sini adalah expanded on special relativity. Apaan itu gua nggak ngerti kan. Mau jelasin ke anak bocah gitu kan. Jadi ini bisa dibuat dokumentasinya bentuknya kayak gitu, atau kita bisa juga melakukan translasi misalnya. Nice, but can you translate it into Japanese misalnya. Nah, tuh mati lu. Apaan itu tulisannya, gue juga nggak tahu. Jadi ini dia akan mengenerate secara otomatis atau melakukan translasi ke dalam bahasa Jepang gitu. Nah, salah satu kemampuannya OpenAI itu kayak gini, dan masih banyak lagi ya. Mungkin nanti gue akan bikin spesifik video lagi soal masalah gimana caranya kita bisa melakukan prompting gitu kan. Nah, oke, balik lagi ke slide. Jadi itulah yang mungkin sekarang lagi ngetren ya soal masalah ChatGPT dan OpenAI tadi ya, yang bisa kita utilize untuk meningkatkan produktivitas kita dalam saat bekerja gitu ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua mungkin Gemini. Nah, ini penjelasannya, Google Gemini is a state-of-the-art AI model developed by Google DeepMind, introduced in late 2023. Sebenarnya ini mirip sama kayak si ChatGPT itu tadi, tapi bedanya adalah Gemini, Google sebelumnya namanya tuh Google Bard, sekarang ganti jadi Gemini. Bodoh amat, suka-suka mereka lah ngasih namanya gitu ya. Nah, di sini ada beberapa modelnya, bedanya sama ChatGPT mungkin tadi ada hanya ada satu. Di sini Gemini tuh punya beberapa model, Gemini Ultra, powerful model, abis itu Gemini Pro, ada Gemini Nano, segala macam lah. Mereka bikin model-model kayak gini ya. Lalu key feature of Google Gemini include multimodal understanding. Jadi multimodal tuh artinya inputnya nggak cuma sekedar teks. Kalau tadi kan kita cuma ngetik tuh, jadi teks hanya satu modal, teks doang. Tapi kalau multimodal itu bisa kayak teks, bisa gambar, bisa suara, bisa video kayak gitu. Multimodal understanding. Yang dua, extended context video. Nah, context window, the Gemini version over context window up to the million tokens. Nah, ini gila nih. Jadi si ChatGPT itu hanya bisa mengingat pertanyaan-pertanyaan kita untuk beberapa specific number of token. Jadi beberapa, misalnya 100 chat gitu. Abis itu dia udah nggak sanggup lagi untuk mengingat gitu. Sedangkan kalau Gemini ini dia mampu untuk memproses misalnya 100.000 chat gitu kan, sama si siapa? Sama si Gemini-nya ini gitu. Kalau ChatGPT mungkin lebih sedikit kayak gitu ya. Yang ketiga ada sophisticated reasoning, yang keempat ada practical application, mungkin bisa di-pause dan dibaca sendiri ya. Practical application-nya mungkin bisa di Gmail nih kan, karena kan ada G Suite ya. Si Google itu dia punya ada segala macam, ada Gmail, Google Maps dan segala macam. Nah, mungkin yang jadi menarik dari Gemini ini, mungkin Gemini ini masih cukup bodoh gitu ya, belum terlalu pintar. Nah, mungkin yang akan jadi menarik adalah karena Google itu punya semua data kita kan. Jadi Google Maps, Google Docs, Google Sheets, semuanya, Google Drive, semua data kita ada di Google. Tinggal tunggu waktunya sampai Google surpassing ChatGPT, ini akan cukup gila juga sih perkembangannya. Jadi kita harus lihat-liatin juga. Mungkin kalau bentuk demonya, interface-nya kalau Gemini itu bentuknya kayak gini ya. Tinggal ketik aja gemini.google.com. Nah, nanti kita di sini hampir sama kayak ChatGPT, cuman perbedaannya cuman ya UI-nya aja kayak gini. Mungkin menurut gue lebih interaktif Google sih, lebih enteng dibanding sama pakai ChatGPT. Ini kayaknya pakai Angular. Nah, terus sorry. Nah, nanti di sini bentuknya sama, kita bisa menanyakan apapun itu dari bentuk what is Nvidia segala macam, bla bla bla, kita bisa bertanya segala macam gitu kan. Nah, gitu sih. Ini Gemini. Kalau gue biasanya pakai Gemini ini pribadi untuk kalau misalnya ChatGPT-nya error, gue pakainya Gemini gitu kan. Karena ya sama aja, nggak ada bedanya. Cuman ya kadang-kadang ChatGPT suka bermasalah gitu. Jadi gue pindah ke Gemini itu. Oke, lanjut lagi. Sekarang kita masuk ke tadi udah kita ngobrolin soal ChatGPT atau dari OpenAI, udah sekarang ada Google DeepMind. Sekarang kita ngobrolin soal Meta yang sekarang kita belum tahu nih dan belum ngelihat gitu kan pergerakannya Meta gitu kan. Nah, ini penjelasannya, Meta AI is an
is an advanced artificial intelligence system developed by Meta, the parent company of Facebook, Instagram, WhatsApp, and Messenger. Nah, ini yang biasanya kita sangat relate nih gitu kan. Jadi kita biasanya tuh pakai teknologi-teknologi Facebook, Instagram, WhatsApp, dan Messenger sehari-hari. Tapi si Meta atau perusahaan yang punya si semua sosial media ini namanya Meta itu belum ngeluarin AI modelnya yang terintegrasi dengan WhatsApp, Facebook Messenger, dan segala macam. Dan Meta AI itu ada spesifik AI-nya hampir sama kayak Google Gemini tadi itu ya. Belum keluar, tinggal tunggu waktunya. Kalau sudah terintegrasi, bang, baru kita wah, aduh ini apaan gitu kan. Kita siap-siap pekerjaan kita akan mulai bergeser-geser lagi. Nah, salah satu yang paling akan terimpact dari kemunculan dari Meta AI ini adalah ketika Meta ini kemudian sudah mengintegrasikannya ke WhatsApp. Jadi kalau misalnya WhatsApp atau WhatsApp Business sudah bisa menggunakan AI chatbot, apa fungsinya lagi gitu kan, adanya customer support gitu kan, atau CS sebutannya kan. Jadi CS itu udah nggak perlu, nanti CS nanti dipecat-pecatin gitu, udah pakai aja Google WhatsApp bot gitu kan, karena bisa bekerja 24 jam loh kan. Orang mau nanya kapan aja bisa dijawab sama dia. Sedangkan kalau manusia mungkin jam malam harus tidur dan segala macam gitu. Jadi Meta AI ini aduh tinggal tunggu waktu lagi gitu kan, kapan ini kita si customer support ini pada nanti di replace gitu. Oke, mungkin contohnya kita bisa akses Meta AI ini ada di meta.ai ya. Nah, di sini bisa diakses ya. Meta.ai. Nah, mungkin ini cuman belum tersedia di country-nya di Indonesia. Meta AI isn't available yet in your country. Jadi mungkin ada beberapa country aja misalnya kayak US segala macam yang hanya tersedia. Jadi kita tetap bisa melakukan pertanyaan, memberikan pertanyaan ke Meta AI. Ini hampir sama kayak Gemini sama ChatGPT. Jadi oh boy, ini akan sangat mengerikan gitu. Kalau sudah terintegrasi sama Messenger, terintegrasi sama WhatsApp, wah, ngeri gitu. Jadi siap-siap nih customer support, oke? Lalu lanjut lagi adalah itu soal Meta, lanjut lagi kita ke Microsoft. Nah, Microsoft juga punya AI-nya sendiri, jadi hampir semua perusahaan sekarang punya AI-nya sendiri, ya namanya Microsoft Copilot. Microsoft Copilot is an AI power assistant designed to enhance productivity and efficiency within Microsoft suite of applications, particularly in those Microsoft 365, formerly Office 365. Nah, ini sebenarnya semua sama sih, Smart Suggestion, Task Automation, Writing Assistant, segala macam, Data Insight, bla bla bla, hampir sama gitu. Bedanya ya mungkin data trainingnya aja ya. Kalau tadi mungkin dari awal Google tuh punya data kita di Google Drive segala macam, training datanya pakai itu. Kalau Meta AI dia punya Facebook, Instagram, WhatsApp, semua datanya ngambilnya dari situ gitu untuk melakukan training AI-nya. Kalau Microsoft untuk data-data enterprise kita atau data-data perusahaan kita biasanya mereka melakukan trainingnya tuh dari situ. Nah, si Microsoft Copilot ini juga menggunakan modelnya dari ChatGPT tadi. Jadi sebenarnya hasil yang dimunculkan dari Microsoft Copilot sama hasil yang dimunculkan sama ChatGPT biasanya hampir mirip, karena biasanya modelnya atau software di belakangnya itu biasanya menggunakan ibaratnya mesin yang sama, model atau mesin yang sama lah. Ibaratnya kalau kita pakai mobil gitu misalnya brandnya Toyota tapi mesinnya dibikinnya sama Daihatsu gitu misalnya kan. Nah, terus abis itu ada brand Honda tapi mesinnya juga dibikin sama Daihatsu juga misalnya. Ya udah, sama aja, pakai cuman beda interior doang tapi dalamannya mesinnya sama kayak gitu. Itu istilahnya sih. Jadi itu Microsoft Copilot. Nah, mungkin yang orang jarang cover, jadi Microsoft ini sudah masuk ke dalam banyak Office Suite-nya mereka ya. Misalnya kayak Microsoft Word, Microsoft Excel, segala macam itu sudah memasukkan Copilot-nya, 365 Copilot-nya. Mungkin bisa dicoba-coba sendiri dan bisa ini ya. Ini ada contohnya, misalnya kita bisa nanya misalnya Microsoft Word, nanti kita bisa pakai Microsoft Copilot untuk bisa membuat apa. Hi Lydia, I want to bla 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 untuk membuat ini gitu. Nanti dia akan mengenerate hampir sama kayak ChatGPT tapi di Microsoft Copilot. Lalu selain itu juga ada updatean terbaru dari Microsoft, yaitu menggunakan namanya Bing. Ya, Bing ini adalah suatu search engine hampir mirip kayak Google, tapi Bing ini tuh bikinannya Microsoft gitu. Nah, di si Microsoft ini kemudian sudah mengintegrasikan Microsoft Copilot-nya mereka juga di versi online. Yaitu jadi kalau misalnya kita masuk ke bing.com lalu login, nah di sini ada menu Copilot, lalu kita bisa buka di sini Microsoft Copilot ini ya kayaknya. Nah, ini Microsoft Copilot yang kita bisa buka ini. Nanti dari Copilot ini kita bisa melakukan apapun. Misalnya Copilot generate
Nah, ini bisa compose rock song gitu. Nah, ini ada beberapa contoh-contoh promptnya yang kita bisa isi di sini. Nah, ini juga hampir sama kayak tadi ChatGPT, hampir sama kayak Meta AI, hampir sama kayak Gemini gitu kan, mirip sama. Nah, bedanya mungkin di sini ada beberapa copilot clusternya ya. Di sini mungkin bisa generate text, di sini designer generate gambar, vacational planner, cooking assistant, ada beberapa cluster yang kita bisa inian apa namanya bisa kita pakai untuk melakukan prompting gitu dan spesifik apa namanya kembaliannya untuk apa, mau gambar, mau teks atau segala macamnya gitu. Jadi itu yang disebut dengan ini ya disebut dengan Microsoft Copilot. Selain itu juga ada juga kita juga bisa menggunakan ini namanya gue menggunakannya Edge browser ya. Nanti bisa di-download gitu kan. Nanti tinggal cari aja di Bing misalnya di Google gitu Microsoft Edge. Ini biasanya kalau di Windows sudah terinstall secara otomatis, kalau di Mac mungkin kita harus install lagi atau download. Nah, dengan menggunakan Microsoft Edge ini juga cukup keren juga gitu ya. Jadi Microsoft Edge, misalnya contohnya ada suatu PDF gitu kan. Misalnya contohnya ada PDF kayak gini. Nih ya, Global Wealth Report 2022. Nah, dengan menggunakan ini kita bisa bertanya nih di sini itu oke, gue geser dulu di sini supaya kelihatan ya, geng. Gue geser dulu sini. Nah, di sini kita bisa bertanya, yaitu misalnya what is this document about, misalnya gitu kan, enter. Nah, nanti dia akan memberikan jawaban berdasarkan dari dokumen ini dan memberikan summary, memberikan informasi segala macam. Dia akan memberikan itu via PDF. Jadi ibaratnya kayak kita bisa kayak punya personal assistant yang cukup pintar yang bisa mensummary dan juga bisa membaca semua PDF ini dalam jangka waktu sekejap kayak gitu, terus langsung bisa mereka jawab nih. The document is the Global Wealth Report 2022 by the Credit Suisse Research Institute. Nah, ada penjelasan. Country experience, reviews, wealth, bla 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 gitu kan. Nanti bisa dijawab sama mereka soal masalah kayak beginian. Nah, Copilot uses insert form. Nah, ini tentang ini semua gitu. Nice. Bagus. Tapi translate ke bahasa Indonesia. Misal Indonesia, saya tidak paham. Gitu. Ya, bisa kayak gini. Ini juga bisa digunakan untuk dokumen-dokumen kantor, misalnya kayak dokumen kantor yang bentuknya apa namanya site planning atau apapun itu dalam suatu perusahaan gitu yang butuh harus dianalisa lebih dalam gitu kan, ribet banget ya. Baca satu-satu ada ribuan ini, waduh ribet. Dokumen hukum nih, orang-orang hukum nih kan, data-data kesehatan yang bentuknya tuh hasil riset segala macam yang ratusan PDF gitu kan, gimana bacanya gitu kan. Dengan menggunakan apa namanya Microsoft Edge Chat ini kita bisa ngobrol sama asisten yang sangat pintar untuk bisa mengenerate semua itu dan bisa ngebaca dan bisa ngegenerate, oh ini filenya tentang ini tuh. Apa ini? Send optional diagnostic, send out. Nah, ini ya. Jadi dokumen ini adalah ini bisa multimodal bahasa ya. Jadi kita bisa pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Sunda mungkin ya. Bisa dicoba nanti terserah. Jadi di sini kita bisa bertanya tentang banyak hal tentang masalah dokumen ini sangat berguna banget buat kalau misalnya kita mau soal masalah kalau kita melakukan riset, ada research paper kayak gitu-gitu yang mau kita baca, ada dokumen misalnya dokumen lingkungan, ada misalnya dokumen apalagi ya, misalnya kayak tadi hukum segala macam yang wah ribet banget gitu. Terus kita bisa juga bertanya misalnya apakah hukum ini cocok diterapkan di misalnya let's say di Indonesia gitu dengan environment seperti ini. Nah, kita bisa punya ide baru gitu untuk buat para policy maker, mungkin bisa menggunakan ini supaya polisinya bikinnya bener. Di Indonesia kadang bikin polisinya agak-agak lucu sekarang. Jadi mungkin bisa menggunakan AI ini untuk bisa mengaugmentasi itu sehingga kita bisa dapat ide yang lebih bagus untuk dari dokumen atau file gitu ya. Nah, itu sih sebentar gue balikin dulu ininya. Oke, lalu kita lanjut lagi ke slide. Nah, itulah yang dinamakan Microsoft Copilot dan ada beberapa AI feature yang dibuat sama Microsoft. Lalu lanjut lagi, sekarang ada yang baru banget ngetrend, ada AI.
bukan artificial intelligence, tapi Apple Intelligence, bodo amat. Suka-suka mereka aja ngasih namanya gitu kan. Jadi Apple Intelligence is Apple latest suite of AI-driven feature and service that will be integrated into their ecosystem particularly with upcoming iOS 18. Jadi Apple Intelligence ini memang biasanya ditujukan untuk kebutuhan iOS update yang versi 18 ya. Ini dan jadi hampir semua perusahaan atau big tech company sekarang mengeluarkan semua kemampuannya mereka untuk bikin AI yang wah keren banget gitu kan. Nah dengan kalau yang dari versi terbaru atau versi terupdate-nya dari Apple Intelligence yaitu mungkin dari notifikasi. Di sini ada, kalau kelihatannya di sini ada priority notification sekarang. Jadi kalau notifikasi sekarang, dulu kan kita notifikasi si A ngechat soal masalah kayak begini gitu. Nah dengan menggunakan Apple Intelligence ini nanti ada di iOS 18 yang pada punya iPhone nih acungin jempol, tapi kayaknya ada bisanya cuma di iPhone 15 ke atas doang sih. Jadi dia notifikasi sekarang sudah bisa di summary teksnya. Jadi misalnya si A ngechat panjang gitu, misalnya ada bu dosen gitu kan. Atau Pak Bos atau Bu Bos kita ngechat panjang kali lebar gitu. Nah, si Apple Intelligence ini sangat pintar gitu, dan dia sangat bisa mensummarize atau bisa menyimpulkan kata-kata yang tidak penting dari bosnya kita. Biasanya kan kalau bos ngechat tuh kan aduh segini panjang gitu kan, tapi sebenarnya intinya cuma kayak segini. Jadi dia bisa melakukan itu gitu. Nah, gue sangat menunggu fitur-fitur ini sih. Jadi si Apple mudah-mudahan bisa cepat keluar juga. Jadi fitur-fitur yang tidak berguna, Slack gitu, notifikasi Slack yang panjang kali lebar kali tinggi, males banget kita liatinnya. Jadi kita bisa bisa summarize gitu. Lalu yang kedua adalah inbox. Kalau pakai Apple Mail di situ juga bisa summarize inbox. Ada beberapa juga yang dicontohin yang kayak misalnya Siri update. Jadi kita Siri dulu kan udah ada di iPhone tuh, ada di Siri, terus sekarang Siri sudah lebih pintar katanya, belum dites ya. Jadi kita coba aja. Lalu juga ada di sini image playground yang gue tunggu juga nih. Jadi gimana caranya si Apple devices ini kemudian bisa mengenerate gambar gitu kan, gambar-gambar misalnya kayak emoji segala macam. Itu ada Genmoji juga segala macam di Apple Intelligence ini. Jadi ya well designer, kalau orang dengan menggunakan iPad aja mereka bisa ketik nih image playground, oh gue mau gambar yang bentuk kayak begini buat klien. Nggak butuh desainer. I mean come on, terus kita desainer pekerjaannya apa? Ya kan, jadi well siap-siap bro, kalau enggak nanti kita digerus sama AI ini gitu ya. Jadi kayak gitu. Terus juga kerennya dari Apple Intelligence ini berbeda dengan yang lain adalah dia tuh mengedepankan on device training atau on device AI. Jadi semua AI-nya itu berjalan di device, jadi di handphone, di iPad, di Mac segala macam. Jadi nggak pakai external resources di cloud gitu. Jadi semua data kita lebih aman gitu. Jadi kita nggak perlu takut data kita diambil sama kayak misalnya ChatGPT segala macam, atau diambil sama Gemini atau Google atau Microsoft segala macam. Jadi itu salah satu keuntungan dari pakai Apple Intelligence. Tapi kita tunggu aja nih sebenarnya. Saat video ini rilis, mereka belum rilis secara publik, tapi kita tunggu. Mudah-mudahan hasilnya tidak mengecewakan gitu ya Apple. Nah itu, lalu lanjut lagi juga nih untuk khusus spesifik untuk para programmer. Kalau yang belum tahu ini, waduh, kalian ketinggalan zaman. Ini ada namanya GitHub Copilot. Ya, GitHub Copilot is AI powered code completion tool developed by GitHub in collaboration with OpenAI. Oke, jadi yang belum tahu install sekarang, cobain gitu ya. Nah, jadi ini adalah bagaimana caranya kita bisa mengenerate codingan. Jadi misalnya di sini ya, dev send bla bla bla, kita nulis suatu fungsi tertentu di dalam Python, nanti dia akan otomatis merefill atau memberikan auto completion sendiri. Bang. Oh, dia bisa membaca konteks dalam bentuk project, dan dia bisa membaca konteks dalam bentuk juga filenya, sehingga apa yang mau kita bikin tuh mereka udah tahu, oh lu mau bikin ini, terus dikasih ini, cepret nih hasilnya begini tuh. Jadi wah bro, jadi kalau misalnya ini baru code completion ya, gue ngerinya kalau misalnya agent, misalnya kalau Devin AI itu muncul yang benar-benar bisa ngoding sendiri, waduh, apa fungsinya kita sebagai programmer gitu kan. Jadi wah susah deh gitu kan. Jadi buat teman-teman yang belum coba dulu ya, biar ngerti gitu seberapa seremnya AI ini ya gitu. Terus juga selain itu di sini bisa, nah ini ya, selain ada AI code completion, ada AI chat juga. Jadi kita kan tadi gue udah kasih contoh ya, kalau Bing Chat yang di Edge browser kita bisa ngobrol via dokumen PDF. Nah sekarang kalau di sini kita bisa ngobrol via codingan kita. File ini, codingan ini maksudnya apa sih? Bikinin gue dokumentasi dong. Ini bikinin gue, kalau programnya bikin unit test dong kayak begini.
Wow, jadi kita akan sangat mengerikan ya. Ada apa namanya, GitHub Copilot Chat. Nah ini sama mesinnya pakai ChatGPT juga. Jadi sama nih kalau ini misalnya brandnya misalnya Hyundai gitu. Tapi mesinnya sama, mesinnya pakainya si bikinan Daihatsu misalnya kayak gitu sama aja. Kayak gitu sih. Jadi cuman beda merek aja, beda apa interior tapi sebenarnya mesinnya sama gitu. Jadi ini punyanya Microsoft GitHub Copilot. Buat yang belum cobain guys, ini sangat membantu untuk masalah produktivitas gitu ya. Lalu lanjut lagi kita sekarang ke chapter ini kayak chapternya belum gue upgrade guys. Chapter 3 ya. Chapter 3 masalah image generations. Nah, chapter 3 masalah image generation di sini. Nah, sekarang teks aja udah cukup mengerikan gitu kan. Sekarang kita bisa mengenerate gambar, bro. Itu gimana nih desainer kan? Ya, jadi kalau misalnya dari sisi OpenAI sendiri itu ada yang model namanya DALL-E 3. Jadi kalau misalnya kita langganan ke ChatGPT Plus di sini, nah kita bisa mengenerate gambar gitu di apa AI gambar ini kelihatan ya tulisannya adalah an expressive old painting of basketball player Duncan apa nih? Deprecated as an explosion of nebula, mati loh. Jadi bisa kasih prompt kayak gitu nanti dia akan bikin gambarnya. Wah bro ngeri gitu kan. Jadi ya udahlah bodo amat gitu kan ya. Sekarang kita juga bisa mengenerate apa gambar dengan menggunakan DALL-E. Cuman mungkin gua kasih tipsnya ya. Kalau pakai ChatGPT ini kan bayarnya mahal gitu kan. Nah, mendingan kalau gua daripada pakai ChatGPT mendingan gua langganan Microsoft Copilot ya. Karena dengan langganan Microsoft Copilot itu gue bisa lebih bayarnya lebih murah dan dapat semuanya Excel, PowerPoint semua, tapi gue juga bisa generate gambar. Contohnya yang tadi gue contohin, misalnya kayak di Bing. Nah, di sini Microsoft Copilot gue bisa desainer di sini dan klik desainer terus gue bisa ketik apaan nanti dia akan bisa mengenerate gambar. Nah, jadi daripada gue langganan Copilot mesinnya sama buatan Daihatsu, mendingan gue langganan ini kan Microsoft Copilot itu sama hasilnya gitu, kurang lebih sama GitHub ChatGPT gitu. Jadi ya itulah tipsnya ya. Oke. Nah, terus itu dari ChatGPT mereka punya DALL-E 3, lalu itu kemudian ada juga Midjourney, ini hampir sama kayak DALL-E 3, cuman beda interface dan beda perusahaan aja. Ini juga untuk melakukan generate gambar yang pokoknya kalau kita ngeliat gambar-gambar yang unik kayak model kayak begini, itu kalau misalnya orang-orang Photoshop, orang-orang Illustrator bikin kayak gini lama ini bro, bisa sebulan kali bikin ginian. Terus ya AI cuman ketinggal ketik terus jebret jadi aduh ampun deh gitu kan. Jadi cukup agak-agak mengerikan ini ya di sini ya, hampir sama gitu. Ini hampir sama kayak ChatGPT, cuman bedanya perusahaan aja. Lalu lanjut lagi ada yang namanya Adobe Firefly. Adobe Firefly is a family generative AI model developed by Adobe. Nah, sekarang dari contendernya adalah dari Adobe. Adobe itu punya Photoshop, punya kalau kita sering dengar Photoshop, ada Illustrator, ada After Effects, InDesign, Lightroom, Premiere gitu kan. Terus jadi ini sekarang Adobe juga melakukan generate atau punya namanya Adobe Firefly. Nah, Adobe Firefly ini sebenarnya adalah ya tooling ya atau untuk bisa melakukan generate gambar. Nah, ini lebih keren lagi menurut gue ya. Kalau misalnya mau melakukan generate image, karena kita bisa mengset spesifik part dalam suatu gambar untuk bisa mengenerate image. Oke, gue kasih contohnya ya. Ini sebenarnya Adobe Firefly ini sudah terintegrasi ke banyak Adobe Suite. Beberapa contohnya misalnya Adobe Photoshop sama Illustrator. Jadi dia bisa mengenerate gambar di spesifik tooling ini atau aplikasi ini, Photoshop dan Illustrator. Gue kasih contohnya nih. Misalnya kita buka Photoshop kayak begini gitu kan. Ini gue hilangin dulu. Misalnya ada foto gue kayak gini gitu kan. Nah, sekarang dengan menggunakan Photoshop yang versi terbaru, kita bisa ngeblok ini, misalnya gini. Nanti kita ada tulisan generative fill, klik, misalnya gue bilang change the face to misalnya Tom Cruise gitu kan. Misalnya gue mau rubah muka gue jadi Tom Cruise gitu kan. Klik generate, nanti dia akan melakukan generasi, tunggu. Nah, ini jadi dengan menggunakan Photoshop ini kita bisa melakukan generate dalam spesifik area tertentu. Nah, kayak gini nih. Jadi ini mereka mikir ini adalah Tom Cruise, gue juga gak ngerti.
Nah, kita juga bisa ngelihat alternatif lainnya, lihat aja yang cocok yang mana. Nah, di sini juga ini Tom Cruise kayak begini, come on. Ya terserah lah. Pokoknya intinya adalah kita bisa mengenerate gambar dengan menggunakan Adobe sekarang dan segala macamnya gitu. Jadi ini ada beberapa contohnya segala macam, dan ya mungkin kita akan lebih banyak melihat lagi updatean-updatean terbaru dari Adobe ya, dengan Firefly-nya, terus nanti juga terintegrasi ke Adobe Suite-nya mereka. Ini cukup mengerikan sih. Desainer siap-siap lagi gitu kan. Wah, ini foto editor juga siap-siap lagi nih. Inian udah mulai datang gitu kan. Nah, itu sih yang disebut dengan Adobe Firefly ya di sini. Lalu lanjut lagi kita ke chapter berapa nih? Chapternya gue lupa ganti, sorry ya guys. Chapter 3 ya kalau nggak salah ya. Ya pokoknya chapter sekian lah ya. Chapter audio generation. Chapter 2-nya nggak usah dipikirin gitu ya. Nah, chapter audio generation. Nah, di chapter audio generations ini kita akan ngebahas sekarang tadinya inputnya adalah gambar. Kita sudah bisa mengenerate teks ya kan. Kita sudah bisa mengenerate gambar. Kita sudah bisa juga sekarang mengenerate audio. Nah, sekarang gue kasih contoh lagi, ada namanya 11 Labs. Oke. Nah, 11 Labs ini itu bisa sebenarnya nggak terlalu terlalu baru ya. Dia bisa mengenerate audio based on text atau TTS, text to speech. Tapi dia juga bisa melakukan fitur-fitur lainnya kayak misalnya custom voice cloning dan segala macam. Oke, daripada ini kita langsung aja demonya ya. Oke, jadi ini ada 11 Labs gitu. Mana ya 11 Labs? Nah, ini ada 11 Labs generate voice AI. Misalnya kita di sini 11 Labs your voice any text. Oke. Nah, coba sekarang kita dengerin dalam versi bahasa Inggris, kita tinggal play aja di sini. Oh, refresh dulu deh. Oke, lalu kita bisa play. Misalnya convert text to speech gini kan. Paste, play misalnya. Nanti dia akan mengenerate. Convert text to speech online for free with our AI voice generator. Create natural AI voice. Nah, kayak gitu. Jadi dia bisa mengenerate inian di situ. Terus juga di sini bisa melakukan translasi secara otomatis gitu lah. Nih ada dubbing studio juga. 11 Labs Dubbing Studio is here. Now you can easily translate your videos for new audiences around the world. Just upload or paste a link, choose a language, and click Create. Nah, itu ya. Jadi bisa, 11 Lab bisa dubbing studio, bisa melakukan dubbing via AI. Nah, kan dulu kita ada translator ya, yang jadi kalau ada satu video bahasa Inggris pengen dijadiin bahasa Indonesia, misalnya suaranya Audi Mayunda, misalnya suaranya siapa artis-artis terkenal gitu untuk mentranslate suatu film. Nah, sekarang udah ada 11 Labs gini. Ngapain bayar artis mahal-mahal, pakai 11 Labs, bayarnya murah, jebret, suaranya hampir-hampir mirip dan suaranya bagus-bagus gitu ya. Jadi, oh boy, mengerikan gitu ya. Nah, terus juga ada custom voice cloning, ini juga sama, jadi bisa nge-clone jadi suaranya dia nih misalnya. Most amazing person on the planet. I love him so much. He's great. He's really, really great. I've always thought Mike Russell was absolutely fantastic. He's just the most amazing person on the planet. I love him so much. Tuh, jadi dia bisa melakukan voice cloning. Jadi suara kita cowok bisa dirubah jadi suara cewek. Bro, ngeri kan ini nih, 11 Labs keren nih gitu kan. Jadi kalau misalnya teman-teman buat ada perusahaan yang mungkin mau pakai 11 Labs ini untuk bisa itu tadi, misalnya Disney segala macam, ngapain bayar artis mahal-mahal, udah gede ginian dan hasilnya tuh pun mengerikan, cukup bagus gitu ya. Jadi ada 11 Labs di sini. Lalu selain itu juga selain 11 Labs, kita balik lagi dulu ke slide, ada juga company namanya Speechify. Speechify ini mungkin lebih gokil lagi ya. Jadi Speechify ini itu audionya sudah terintegrasi. Jadi dia training dari video-video di YouTube. Nah, di sini ada misalnya suaranya Gwyneth Paltrow gitu. Welcome to Speechify. Speechify can read to you in the highest quality digital voices available anywhere. Kalau yang belum tahu, Gwyneth Paltrow itu istrinya Iron Man. Oke, kalau di film Iron Man ya gitu. Nah, misalnya Mr. Beast gitu. Speechify is used by more than 20 million people who use it to read faster and understand more. Jadi sudah suaranya orang udah bisa di-clone gitu. Gue sih yang keren tuh suaranya, lupa gue tuh artis terkenal yang suaranya tuh kayak deep banget gitu. Wah, kalau bisa ini juga untuk bikin suatu content generations, bro,
waduh gimana gitu kan, kita nggak perlu lagi, gue nggak perlu lagi ngomong kayak begini, gue cuma tinggal bikin teks skripnya doang, cepret nanti si AI yang ngomong. Bro, aduh, jadi masa depan pekerjaan kita tuh gimana ya? Jadi kita harus siap-siap gitu ya. Dan mungkin kita bisa utilize ini kalau misalnya buat kebutuhan perusahaan kita. Gitu. Kalau misalnya ada yang ini instead of bayar mahal segala macam, kita bisa pakai ini juga. Kayak gitu-gitulah. Nah, terus abis itu masalah audio generation. Sekarang kita masuk lagi ke video generation. Ini chapternya bermasalah, ya udahlah ya. Chapter video generation, chapter 2 biarin aja. Nah, chapter video generation mungkin ini dari sisi modal belum banyak yang keluar, tapi kita udah dapat beberapa glimpse, yaitu yang pertama mungkin yang paling terkenal itu yang sekarang lagi nge-in banget tapi belum keluar modelnya, namanya Sora. OpenAI Sora is an advanced AI model designed to generate detailed dynamic videos from textual description. Jadi nanti kita bisa tinggal bikin aja. Ini nggak ada kameramen, nggak ada segala macam. Ini semuanya fully generated sama AI. Jadi kita bisa mengenerate scene kayak gini dengan bilang bikinin gua scene seorang perempuan berjalan di tengah kota. Bang, jadi wah ini gokil. Jadi filmmaker nggak perlu lagi capek-capek gitu. Jadi udah kerjaannya cuma mainan AI aja setiap hari gitu, prompting aja setiap hari, ngobrol sama AI. Ini wah gila, nasib kita sebagai seorang filmmaker segala macam itu nanti akan tergantikan sama AI. Ini juga cukup ngeri. Nah, beberapa aplikasi dari OpenAI Sora, misalnya tadi ya filmmaker gitu, film dan animasi, ada edukasi juga, jadi guru-guru misalnya cerita kisah tentang VOC gitu kan, yang datang ke Indonesia gitu kan, terus abis itu cerita tentang misalnya Soekarno-Hatta yang memerdekakan Indonesia gitu kan. Biasanya kita bacanya dari textbook, bosen banget kan, ngapalin itu apaan sih gitu, bosen gitu kan. Nah sekarang udah lebih interaktif lagi gitu. Kalau kita bisa pakai OpenAI Sora ini, kita tinggal bilang aja, ketik gambarkan cerita misalnya Soekarno-Hatta 1945 yang begini-begini, nanti dia akan bercerita via video. Audionya kita generate pakai misalnya tadi 11 Labs. Teks skripnya mungkin kita generate pakai ChatGPT, mati. 3 jebret selesai udah gitu kan. Jadi ya udahlah, gimana ya ngelawannya kan. Jadi education. Yang ketiga marketing and advertising. Kalau misalnya kita punya produk, kita bisa bikin video training, video tutorialnya bisa pakai Sora ini gitu ya. Untuk produk-produk baju misalnya segala macam bisa pakai ini. Nanti bisa di customisasi. Nah, ini ada contohnya yang perempuan, ada juga contoh lainnya misalnya ini ya. Nah, ini misalnya gambarnya semua yang ada di sini tuh tergenerate sama AI katanya gitu lah. All videos in the video generate a cartoon kangguru disco dance, ini promnya. Tuh, jadi kangguru yang lagi joget. Ini bikin ginian mahal, bro. Sumpah, buat animated film yang modelnya kayak begini gimana dah? Gitu kan. A Little of Golden Retriever Puppies. Tuh, ini kan full ini kan. Realistik banget gambarnya puppies loh kayak begini. Gimana caranya ngegenerate video kan? Terus abis itu ada apa lagi nih? Dia. No, puppies. Ngeri banget. Nah, Borneo Wildlife of the Kinabatangan tuh ada kayak gini-ginian. Wah, jadi kalau kita mau belajar biologi segala macem, aduh udah nggak pakai lagi zaman-zaman dulu yang harus, aduh nih nonton gini dari textbook segala macam, kita bisa generate sekarang pakai Sora. Aduh keren dan agak-agak cukup sedikit mengerikan ya. Jadi ya siap-siap lah nih buat video editor. Aduh, siap-siap lah, ini akan mengerikan juga next ke depannya. Lalu lanjut lagi, kita mungkin bisa lihat ada juga yang video generator yang sekarang udah exist, yang produknya udah bisa kita pakai, namanya Synthesia.io. Nah, ini mungkin Synthesia.io agak sedikit berbeda dari tadi Sora ya. Synthesia.io ini lebih ditujukan untuk kebutuhan perusahaan. Jadi kalau misalnya kita punya slide atau video training segala macam, kita bisa prompting suatu AI yang nanti dia akan menjelaskan itu ke misalnya ke partner klien kita atau misalnya ke dalam customer segala macam, jadi lebih atraktif videonya dan lebih customer jadi lebih engage dengan adanya AI ini gitu. Tuh, jadi ada banyak, ada mbak-mbak ini, ada mas-mas ini, ada ya tuh banyak lah gitu ya. Kayak gitulah. Tuh, nih orang-orangnya bisa nanti dipilih gitu kan, kayak gitu. Nah, itu salah satu kebutuhan lainnya dari Synthesia. Nah, ini juga akan buat para presenter, misalnya presenter
berita gitu kan. Kalau misalnya ada berita misalnya CNBC News gitu, misalnya ada berita SCTV atau nggak ada SCTV, gue nggak tahu lagi. TV One misalnya, berita TV One kan ada presenternya kan ngomong bla bla bla, ini ada berita begini. Lah kalau digantiin sama ginian gimana? Ya kan? Terus ini ada teksnya, tinggal dimasukin jepret, ganti semua, thread. I mean, bro, ngeri ya kan? Jadi kita udah nggak butuh lagi dan kita bisa bikin news 24 jam. Ya kan, bikin newsnya via ChatGPT gitu kan, bikin teks scriptnya masukin ke ChatGPT, cepret gitu kan, bikin sounding audionya tadi pakai audio generations juga, misalnya pakai Eleven Labs segala macam, bikin videonya ini pakai Synthesia. Kayak Synthesia ini juga ada audio generationsnya juga, jadi oh boy ngeri gitu kan. Jadi ini buat presenter akan siap-siap. Mungkin kalau dia sudah makin canggih, kita mungkin presenter nggak butuh presenter lagi. Mungkin kita lebih percaya presenter yang ada di AI dibanding presenter yang ada di di local TV langsung gitu ya. Nah itu chapter video generation. Sekarang kita masuk lagi ke chapter open community. Nah sampai di sini kita mungkin, kita masuk ke chapter open community ya. Mungkin di sini di chapter open community ini agak sedikit lebih advance, butuh pemahaman yang lebih mendalam. Kalau misalnya nggak ngerti, mungkin bisa ditonton lagi videonya gitu kan. Nah ini buat saya lebih ditujukan untuk para programmer, juga orang-orang yang tech savvy atau tech enthusiast yang lebih paham soal masalah teknologi lebih mendalamnya. Oke. Jadi kita masuk ke chapter open community. Nah pertama mungkin gua akan start dulu dari open community. Itu ada model atau ada open source software yang namanya Ollama. Nah, jadi kan kalau tadi yang gue bilang kayak misalnya AI-nya dari Microsoft, AI-nya dari misalnya Apple, AI-nya ChatGPT segala macam, semuanya kan closed source. Jadi kita tidak bisa menggunakan ini di perusahaan kita. Misalnya kita pengen bikin ChatGPT-nya versi Telkom misalnya. Gimana caranya? Nggak bisa. Ya, semuanya kan adanya di Telkom, di ChatGPT. Nggak bisa. Nah, itu ada aplikasinya namanya Ollama yang bisa dipakai untuk kebutuhan perusahaan. Dan Ollama ini sangat efisien sehingga bisa dipakai, bisa di-download di komputer lokal kita juga. Kalau komputer lokal kita cukup kuat untuk bisa ngejalanin modelnya atau mesin misalnya ya kalau kita punya misalnya kita punya laptopnya tuh misalnya covernya adalah Kijang model tua gitu, terus lu mau masukin mesin Ferrari ke dalam situ ya nggak bisa kan. Jadi lu harus sesuaiin juga misalnya Toyota apa gitu kan, model tertentu yang udah cukup kuat, lu masukin model AI-nya di sana, jadi atau mesin AI-nya di sana ya dia bisa jalan gitu. Nah kalau di sini kebutuhannya adalah Ollama untuk kebutuhan perusahaan nih. Jadi kalau misalnya ada perusahaan yang pengen punya ChatGPT pribadinya mereka, itu bisa pakai Ollama. Dan juga di sini ada Open Web UI untuk bisa membuat tampilannya. Kalau Ollama itu kan cuma versi command line doang kayak gitu. Nah kalau Open Web UI ini kayak gini nih. Jadi mereka bisa ngecat hampir mirip kayak ChatGPT, tapi ya pokoknya UI-nya hampir mirip kayak ChatGPT kayak gitu. Nah, kerennya dari Ollama ini berbeda dengan ChatGPT, Gemini segala macam. Mereka itu mesinnya sama. Misalnya tadi ya, mesinnya dibikin sama Daihatsu. Udah, cuman pakai mesinnya bisa pakai mesin Daihatsu doang kita gitu kan. Nggak bisa pakai mesin yang lain gitu kan. Nah, kalau misalnya pakai Ollama ini, kita bisa memilih mesin-mesinnya kita sendiri gitu. Misalnya Facebook nih ngeluarin mesin atau model namanya Meta Llama 3. Llama 3 ini yang paling keren gitu kan. Nah, di Llama 3 ini itu dia bisa hampir mirip sama ChatGPT, bahkan lebih bagus dari ChatGPT 3.5 lawan Llama, lebih bagus Llama 3 gitu. Jadi cukup keren gitu. Nah, jadi kita bisa pakai ini. Kita bisa pakai mesin misalnya mesinnya Yamaha misalnya. Mesinnya Mitsubishi misalnya, anggap aja mesinnya Facebook gitu, mesin ini ya. Terus habis itu kita bisa juga pakai mesinnya Google. Ada juga Google ngeluarin lagi versi namanya Gemma di sini untuk open source modelnya mereka. Jadi kita bisa pakai gue nggak suka pakai mesinnya Mitsubishi gitu kan di sini. Nah, gue maunya pakainya mesinnya dari Yamaha misalnya. Bisa ada Mistral AI juga. Ada banyak model-modelnya yang bisa kita pakai untuk Ollama itu sendiri. Jadi again, keren gini. Ini kalau misalnya kita bisa deploy ke perusahaan, ini keren gitu. Bisa dipakai gitu. Nah, terus abis itu lanjut lagi ke slide berikutnya.
Nah, sekarang gue mau ngebahas soal masalah Stability AI. Ini adalah sebuah perusahaan ya. Stability AI adalah sebuah perusahaan, ini ada penjelasannya, is a company focused on developing and promoting open source artificial intelligence technology. Meskipun sekarang sudah tidak open source, ada beberapa model yang closed source gitu kan. Nah, tapi Stability AI ini memberikan suatu model yang cukup keren yang namanya adalah Stable Diffusion. Jadi kalau misalnya kita ngelihat gitu di online ada banyak ada banyak gambar-gambar ada banyak gambar-gambar yang cukup unik, misalnya kayak ada bayi gitu kan yang numbuh apaan nih, belepotan ini segala macam, ada gambar ilustrasi kayak gini, ada anak bayi pakai VR nih, ada jerapah ini, ada jerapah hidungnya hidung babi nih kalau nggak kelihatan, hidung babi, pokoknya ada yang aneh-aneh gambarnya itu biasanya pakai Stable Diffusion, yang fungsinya adalah untuk melakukan generate gambar. Bedanya adalah ini versinya adalah gratis. Kalau tadi yang Bing segala macam semua itu versinya tidak gratis. Nah, ini versinya gratis. Jadi kalau buat perusahaan juga yang butuh ini bisa download Stable Diffusion gratis, habis itu jalanin di komputer atau di server perusahaan mereka dan bisa running well. Ini keren banget, dan menurut gue udah banyak tutorial di luar sana untuk cara install segala macam ya. Ya bisa tonton sendiri lah. Tapi intinya adalah ini. Jadi buat para desainer, buat para perusahaan kalau mungkin mau lebih produktif bisa pakai Stable Diffusion untuk bisa generate gambar, untuk generate logo, desain segala macam bisa pakai ini. Nah, terus habis itu yang kemudian jadi menarik, tadi kita udah ngebahas soal masalah text generation, sekarang image generation. Sekarang kita ngebahas soal masalah sound atau audio generation yang gratis. Ada namanya Whisper. Whisper ini hampir sama kayak text to speech dari ChatGPT gitu, tapi bedanya adalah si Whisper AI ini dia bisa lebih kontekstualnya atau datanya tuh lebih bagus dan hasilnya juga lebih bagus dibandingin sama-sama tadi model-model yang gue ceritain tadi gitu. Dan ini gratis lagi, dia bisa dipakai buat perusahaan kita. Oke, daripada banyak cincong kita contoh aja ya. Oke, di sini ada introduction Whisper. Whisper ini selain dari text to speech, kalau pakai Google Translate gitu, kita ada orang ngomong, perempuan ngomong gitu teksnya. Nah, itu juga bisa dilakukan di sini. Tapi dia juga bisa ngeset ada speed talking, ada bisa ngeset aksennya, ada K-pop, French and accent nih. Coba kita play ya. Ini speed talking, ngomongnya cepet. This is the Micro Machine Man presenting the most midget miniature motorcade of Micro Machine. Each one has dramatic details, terrific trim, precision paint jobs, plus incredible Micro Machine pocket playset. Nah, itu jadi kalau ngomong cepet kayak gitu. Ada juga yang namanya K-pop, misalnya ini. Jadi bisa bikin teks speech untuk K-pop juga. Nah, ini di sini si OpenAI Whisper ini tuh support buset dari Dutch, Indonesia, buseng tuh banyak banget, large-nya modelnya banyak banget tuh. Jadi kita bisa hampir semua bahasa bisa pakai dan gratis, bro. Jadi kalau buat para programmer yang mau coba untuk mengenerate audio bisa pakai OpenAI Whisper ini ya. Bisa cari di GitHub OpenAI Whisper gitu. Lalu lanjut lagi adalah OpenAI Jukebox. Aduh, pusing gitu kan. Tadi kan kita untuk melakukan generate suara, sekarang kita untuk melakukan generate musik. Nah, para musisi ini tambah pusing lagi gitu kan. Nah, gua daripada ribet, gua langsung aja ya. Kasih contohnya. Di sini ada OpenAI Jukebox, oke? OpenAI Jukebox itu bisa melakukan yang pertama prompting. Jadi kita bisa ngeset buatkan saya suatu lagu dengan misalnya background sound kayak begini itu bisa juga, dan juga bisa melakukan translasi genre. Misalnya kayak country install Alan Jackson atau rock install of Elvis Presley. Elvis Presley kan pop kan lagunya kan. Kita bisa bikin ini jadi rock nih ya. Nah, itu ya. Rock in the style of Elvis Presley. Misalnya blues rock in the style of Joe. Kan agak cukup gila juga nih. Jadi buat para musisi mungkin bisa utilize fungsi jukebox ini, tapi meskipun harus bikin programnya. Sebenarnya ada lagi sih AI yang open source dan gratis menggunakan model ini, tapi buat para programmer yang mungkin bisa gunakan untuk bisa mengkomposisi musik gitu ya. Jadi musik production and composition bisa pakai jukebox ini. Dan entertainment and media, sekarang TV kan sekarang pakai suara-suara itu, bayar artis segala macam, mereka bisa jebret OpenAI Jukebox gratis semuanya.
Bro, mengerikan gitu kan. Jadi itu. Nah, terus itulah dari sisi suara ya. Nah, sekarang kalau mau download semua ini tuh sumbernya tuh ngambilnya dari mana sih gitu kan. Oke, gue ngebahas sekarang soal masalah repository. Nah, yang paling umum kalau gambar ya, yang paling umum kalau tadi kan kalau gambar, misalnya contohnya kayak teks aja, misalnya gini ya. Teks gue bilang kan kalau berarti sebuah mobil, itu kita bisa pakai mesinnya dari Daihatsu, Mitsubishi, bisa dari Yamaha segala macam gitu, dan hasilnya kan nanti akan beda-beda. Nah ini kalau tadi kan ada juga masalah gue bahas soal masalah Stable Diffusion untuk bisa bikin gambar atau mengenerate gambar. Nah sekarang gimana caranya kalau misalnya gue mau bikin gambarnya, misalnya mau bikin gambar ilustrasi, mau bikin gambar anak bocah kayak begini, mau bikin gambar yang jerapah tapi hidungnya babi gitu misalnya. Nah, untuk mengenerate gambar-gambar ini ada namanya model-model atau mesin-mesin yang berbeda. Oh, kalau misalnya Yamaha khusus spesifik untuk ngegenerate gambar misalnya jerapah berhidung babi, itu animal gitu. Oh, kalau misalnya mesinnya Mitsubishi khusus gambar ilustrasi kayak begini-begini. Oh, misalnya kalau Honda lebih fokus ke gambar-gambar realistik kayak kakek-kakek tua gini atau kayak gini gitu. Nah, ngambil semua gambar-gambar itu, ngambil semua mesin-mesin ini tuh adanya di mana? Model-modelnya itu mesin-mesin dan model-modelnya itu kita bisa ambil di salah satu yang paling terkenal namanya Civit AI. Nah, ini penjelasannya. Civit AI is an online platform and community designed for the sharing and discovery of AI-generated art and models, particularly those created using AI tools and technology like neural networks. Intinya adalah ini collections of mesin-mesin yang bisa pakai untuk mengenerate gambar. Ya kan? Ini keren banget. Jadi kalau misalnya yang belum ini bisa cek Civit AI dan apa yang sudah bisa dilakukan AI. Gambar-gambar apa aja yang sudah bisa di-generate sama AI itu bisa cek di sini. Mengerikan gitu, bro. Jadi buat para desainer, be prepare, bro. Ini mengerikan gitu ya. Jadi ini yang pertama adalah kalau mau melihat model-model atau mesin-mesin gambar bisa lihat di sini. Lalu kalau mau ngelihat mesin-mesin secara umum gitu, mesin-mesin yang bisa nge-generate teks, mesin-mesin yang bisa nge-generate audio, mesin-mesin yang bisa nge-generate misalnya tadi video segala macam, di mana nyarinya? Ada juga, namanya adalah huggingface.co. Nah, ini di mana dia mengumpulkan semua mesin-mesin yang tadi gue bilang, itu bisa kita download secara gratis. Dua-duanya gratis ya, tadi Civit AI gratis, di Hugging Face juga gratis. Di sini kita bisa download semuanya secara gratis. Text to image, image to text. Text to image misalnya kita bilang, buatkan saya gambar Albert Einstein bla bla bla, itu text to image. Kalau image to text berarti ini ada gambar Albert Einstein, isinya apa ya, kayak gitu. Ada image to image, nih ada gambar Albert Einstein, tolong dong rambutnya bikin jadi punk rock gitu, rambutnya begini berdiri gitu kan. Nah, itu bisa juga. Nah, nanti bisa dipelajarin sendiri di huggingface.co dan bisa di-download semuanya tuh ada di sini gitu. Yang keren adalah ada banyak pre-trained model, juga ada model hub juga. Jadi kita nggak perlu, misalnya nggak perlu running mesin kita sendiri, kita bisa set model hub untuk bisa merunning modelnya secara langsung. Ini keren sih Hugging Face nih gitu kan. Nah, itu untuk masalah chapter open community. Jadi kenapa open community ini penting? Karena menurut gua AI ini cukup meresahkan ya untuk masalah kita sendiri. Kalau cuma dipegang sama perusahaan-perusahaan kayak ChatGPT, Bing, Microsoft gitu kan. Terus ada Google, ada Apple. Kalau cuma dipegang perusahaan-perusahaan besar doang, kita nggak punya akses. Nanti kalau mereka outage, ada permasalahan di server mereka, semua apapun yang pekerjaan kita cuman mengandalkan mereka, gimana? Atau mungkin ada kesalahan, ada hacker yang masuk ke dalam perusahaan mereka, agak susah juga. Nah, dengan adanya open community ini, mereka tuh pengen untuk bisa membuat AI ini tuh lebih banyak bisa diakses sama banyak orang. Dan gue senang banget sama si Mark Zuckerberg ya, meskipun gue gak terlalu suka sama model cara kerja sistem software atau produknya dia, tapi banyak yang inovasi-inovasi yang dia lakukan gitu. Misalnya kayaknya React.js gitu yang dibikin open source, terus ada juga misalnya GraphQL yang dibikin open source. Nah, sekarang dia bikin juga Meta AI atau Llama 3 model untuk buat ngejawab AI-nya dia dibikin open source. Itu wah gila, keren banget. Jadi gue meskipun nggak terlalu suka sama produknya, tapi gue tetap suka sama apa yang dia lakukan itu, karena bikin AI ini jadi lebih bisa diakses sama semua orang gitu, tidak privatisasi sama perusahaan-perusahaan besar doang gitu. Jadi itulah fungsinya open community, dan kayaknya kita harus support nih open community ini gitu ya. Itu ya soal masalah open community. Lalu lanjut lagi adalah ini yang paling utama, survival guide, masih chapter 2. Ya adalah ya. Survival guide gitu kan. Gimana caranya kita bisa survive di masalah tempat AI yang udah nggak beres ini gitu kan. Gila.
teks sudah bisa generate, coding bisa generate sendiri, law, hukum bisa generate sendiri, dokter udah nggak perlu lagi, nanti tinggal tunggu dokter AI gitu kan. Apalagi semua sudah bisa di-generate sendiri gitu kan. Tadi prompter, audio, musisi nggak perlu. Apa semua nggak perlu. Gimana caranya kita bisa survive kan? Jadi wah ini sangat mengerikan. Gue aja sebagai programmer yang bisa, maksudnya gue bisa tweaking ini AI-nya, ngeri bro. Gimana kalau misalnya yang lain-lain nih kan tiba-tiba jebret nih udah ada software, orang bayar akhirnya, terus semua PHK besar-besaran makin kesini makin jadi lagi gitu kan. Wah udah makin ngeri. Jadi gimana caranya untuk bisa survive? Oke, yang pertama adalah konsep yang disebut, ada yang namanya konsep namanya AI thinking. Oke, ini ada penjelasannya. AI thinking refers to the strategic and adaptive use of artificial intelligence to navigate and thrive in rapidly evolving technological landscape. Oke, here's how AI think manifest in this context. Yang pertama adalah adaptations of technological changes. Jadi kita tuh harus terus jadi AI thinking ini berfungsi untuk gimana caranya kita bisa mengadopsi AI ini tuh dengan lebih baik ya. Nah caranya adalah yang pertama adalah adoption of technological changes. Udah nggak bisa lagi deh kita kayak gue sering ngomong kan di dalam video-video gue sebelum-sebelumnya juga. Udah nggak bisa lagi kita mainan Instagram bro. Nonton Instagram, ngeliat story gitu bengong, nonton YouTube nggak jelas, orang main game di YouTube, bro. It's coming, AI it's coming bro, ngeri. Kita tiba-tiba bisa di PHK kapan aja, jadi udah nggak bisa gitu. Adaptation to technology change. Instead of lu baca nonton kayak gitu tadi, gue bilang, gue udah pernah cerita di video sebelumnya, lu baca buku aja bro. Mendingan gitu, dan update terus soal masalah AI ini, karena itu yang paling dibutuhkan gitu kan. Jadi continuous learning itu adalah salah satu skill yang paling dibutuhkan sama kita gitu. Jangan kita udah selesai nih, udah lulus dari kampus A misalnya, udah S1, udah S2, udah S3, ya udah kita selesai belajar. Well, that's not gonna happen gitu kan. Kalau karir kita akan nanti digerus sama AI bro. Jadi kita harus prepare. Nggak bisa kita cuma mengandalkan ijazah doang sekarang gitu. Kita harus tetap continuously learning. Itu yang pertama. Yang kedua adalah skill development. Develop skill that complements AI, such as data analysis, critical thinking, and domain specific knowledge that AI can augment but not replace. Gitu kan. Jadi skill development juga penting yang berhubungan atau beririsan dengan AI. Misalnya kayak tadi bilang data analysis, critical thinking, domain specific knowledge, itu udah harus udah nggak bisa lagi kita main game belanja Shopee ini, udah susah gitu kan. Kita udah harus siap-siap soal AI udah akan segera menyerang kita bro dari segala arah gitu. Apalagi kalau udah keluar AI agent yang sudah bisa lebih jago dari kita, bro, that's gonna be really really bad. Yang kedua adalah enhancing human capabilities. Ini juga yang paling penting dari AI thinking. Yang pertama adalah augmentation. Using AI to augment human ability rather than replace them. Salah satu kemampuan yang AI cukup canggih adalah mengingat dan mengaugmentasi suatu pemikiran tertentu. Misalnya kayak contoh gue bilang tadi, kayak misalnya, gue nggak tahu nih masalah siapa sih Albert Einstein, achievement apa aja yang udah dia buat. Kita bisa mengaugmentasi itu ke AI. Ya kan, jadi kita bisa tanya dan kita mengaugmentasi pola pemikiran kita ke AI. Tapi proses validasi atau proses bahwa itu tuh hasilnya, outputnya benar apa enggak, tetap kita harus yang melakukan validasi. Jadi proses-proses awal kayak tadi misalnya kita nyari di Google, buka Wikipedia, terus cari artikel kayak gitu-gitu udah bisa diotomasi dengan AI. Jadi gunakan AI, augment AI untuk bisa lebih produktif dalam pekerjaan kita. Nggak cuma dari sisi teks, misalnya dari gambar juga, bikin gambar udah nggak perlu lagi pakai cari di Google segala macam gitu ribet, terus habis itu harus gambar juga pakai Photoshop, terus harus bikin sketch, udah nggak perlu, bikin pakai AI jadi lebih cepat. Jadi augment di capability-nya si AI, itu yang pertama. Yang kedua adalah collaborations. Develop effective ways to collaborate with AI system, understanding their strength and limitations and making the best of use of their capability, enhance productivity and innovation. Ini namanya singularity. Jadi gimana caranya supaya kita bisa berbarengan sama AI, kehidupan bareng sama AI nih. Jadi kita punya kemampuannya apa? Kita mampu untuk bisa memvalidasi output yang diserahkan sama AI, dan kita juga punya perasaan. Kita tahu dunia luar ini, dunia lingkungan yang AI kita nggak tahu. Misalnya bos kita tuh orangnya begini. Misalnya klien kita orangnya begini. Atau misalnya software perusahaannya tuh behaviornya kayak begini. AI itu nggak tahu gitu. Jadi kita bisa mengaugmentasi
data yang ada di luar sebagai kita filter, masukin ke AI, nanti dari AI ini balik lagi ke kita untuk outputnya kita bisa hasilkan untuk bisa kita jadikan tuning lagi untuk kebutuhan spesialnya kita. Jadi kita bisa mencapai namanya singularity sama AI gitu tadi. Gimana caranya kita bisa mengaugmentasi kemampuan AI untuk bisa lebih produktif lagi. Itu yang namanya disebut dengan AI thinking. Pertama ada tulisan technology changes, yang kedua ada enhancing human capabilities dengan cara dua tadi, augmenting and collaborations. Yang ketiga adalah strategic decisions making. Udah pasti dengan menggunakan AI kita bisa melihat data dengan lebih gampang. Data driven decisions itu udah lebih mudah. Kita tinggal tanya gitu. Jumlah kemiskinan di Indonesia tahun 2024 itu berapa? Tanya, jebret keluar. Ini buat policy maker gitu kan. Jumlah ini tuh berapa? Bagus nggak ini begini? Bagus nggak ini begitu? Kita bisa tanya semua. Skenario planning. Kalau misalnya Indonesia YouTubernya ada sekian, bagus nggak dibikinin misalnya hukum soal masalah KPI KPI gitu kan, hukum soal KPI segala macam, bagus nggak skenario planning? Nanti bisa dites sama AI. Oh, nanti dia akan berikan jawaban bla 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 bla. Ya sehingga policy yang dibuat sama pemerintah udah hasil outputnya itu cukup bagus gitu. Menurut gua sih policy maker nanti akan, menurut gua sih nextnya akan ada AI yang berfungsi sebagai pembuat policy. Ya kan. Nah, itu nanti mungkin nggak tahu ya startnya dari mana ya. Apa dari US, dari Eropa segala macam yang bikin policy atau bikin kebijakan dalam suatu negara yang digunakan bisa ke banyak manusia gitu ya. Jadi cukup ngeri kan. Itu yang ketiga soal strategic decision making yang bisa kita pakai buat kebutuhan perusahaan juga. Misalnya kita mau membangun suatu SOP perusahaan, data driven misalnya workflow perusahaan segala macam, kita bisa pakai ini untuk bikin strategic decision making. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah innovation and problem solving. Creative AI applications, identifying innovative applications AI in various such field, healthcare, education, agriculture, and environmental sustainability. Yang paling utama adalah environmental sustainability. Nah, Nvidia sekarang itu lagi bikin namanya gue lupa namanya apa, mirror gitu kalau nggak salah. Jadi mirror world kalau nggak salah. Jadi gimana caranya dia bisa mengaugmentasi bumi di dalam komputer. Nah, dengan cara begitu si Nvidia ini dia bisa memprediksi climate changes. Nah, kadang kan kalau misalnya di kita sekarang climate changes masih kayak misalnya perkiraan cuaca segala macam masih dilakukan perhitungan secara manual sama badan geografi. Nah, dengan pakai Nvidia dan kalau mau melakukan prediksi cuaca itu kan parameternya terlalu banyak, sulit untuk dilakukan gitu kalau benar-benar akurat. Nah, sekarang kalau Nvidia sudah punya mirror world yang benar-benar datanya tuh real time dan udah ada bentuknya kayak gimana, dan kita bisa melakukan prediksi nggak cuma cuaca tapi prediksi ke depan. Nanti bumi ini kiamatnya kapan bisa diprediksi, bro. Kalau misalnya global warming terus dilakukan, terus apa aja kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan di sana itu. Nanti perusahaan-perusahaan atau negara-negara bisa bekerja sama untuk bisa membuat itu jadi lebih baik. Healthcare, education, agricultural itu semua akan terinfect sama perubahan yang akan ada di AI. Government, ASN gitu kan, aparatur sipil negara, ya mungkin kita masih bisa say enggak lah, aparatur sipil negara kita nggak akan di replace, nyantai aja, aparatur sipil negara tuh masih ini. Well, we're gonna see it mungkin nggak 3 tahun 5 tahun, mungkin 20 tahun ke depan, it's gonna change. Kalau semua perusahaan sudah bergerak menggunakan AI dan tidak efisien, dan kalau AI ini misalnya satu orang ASN itu misalnya AI itu sudah bisa mengerjakan pekerjaan 100.000 ASN dalam sekejap, dalam beberapa detik. Untuk apa ASN, dan masyarakat akan cukup pintar untuk bilang nggak perlu pakai ASN lagi, ganti semuanya. Kalau AI itu tadi sudah bisa mengaugment itu semua dan bisa membuat suatu sistem yang tadi bilang kan government AI gitu kan, buat apa lagi ASN, buat apa lagi kita buat bikin misalnya kayak mau bikin KTP nih, nggak usah, udah tinggal ngomong aja sama AI tolong bikinin gua KTP, jepret, nanti AI kirim itu surat-suratnya, dia akan bikinin semua, ngambil data semua. Tadi kan udah ada Apple Intelligence kan, nanti mungkin Apple Intelligence akan bekerja sama government Indonesia, nanti dia ada lagi AI misalnya AI Government Indonesia soal masalah KTP, jepret, nanti dia akan memproses validasi data, jepret, selesai. Hasil KTP-nya itu mungkin kalau masih bodoh orang Indonesia ya, mungkin kirim pakai JNE atau Tiki, terserah lah. Tapi kalau misalnya mungkin ke depannya semua sudah terdigitalisasi, ya udah nggak perlu lagi dikirim. Semuanya nanti akan masuk lagi ke dalam handphone kita gitu kan, jepret. Jadi buat apa ASN?
Buat apa? Misalnya kayak orang mau nikah gitu, bikin suratnya segala macam, wah ribet gitu. Perusahaan mau bikin investasi di Indonesia harus bikin begini. Nggak usah, langsung aja AI tolong isiin nih data nih PDF tentang perusahaan gua. Tolong isi form yang ada di government pemerintah begini dan laporkan semuanya ke pemerintah. Orang pajak, ya kan? Nih laporan keuangan gua ini begini, tolong buat laporan pajaknya begini, itu akan terjadi. Kita akan tunggu aja, ya kan. Nanti ketika itu terjadi, ASN akan hilang. Paling ada ASN beberapa yang fokusnya ada bagaimana caranya mentoning AI ini dan bagaimana cara memvalidasi output AI ini. Itu yang mungkin nanti akan terjadi. Jadi kita harus siap-siap juga gitu. Innovative and problem solving. Jadi kita harus lihat ethical and responsible use, ethical AI juga. Nah, ini jangan juga nanya AI bagaimana cara membuat bom, bagaimana caranya melakukan apalah yang tidak gitu ya. Jadi kita harus juga dari konsep atau AI juga kita harus benar-benar memikirkan gitu. Jangan sampai AI ini di misuse namanya, tidak digunakan secara benar. Regulation and governance gitu kan. Nah, engaging development policy and framework for governing AI, ensuring the benefit society as a whole and mitigate potential harm. Nah, mungkin ini AI thinking ini mungkin juga governance nggak cuman buat kebijakan pemerintah doang ya, tapi juga bisa digunakan untuk kebijakan perusahaan. Misalnya kayak AI tadi yang pakai Olama. Lalu kebijakan apa nih yang bisa kita pakai untuk bisa menggunakan ini secara efektif dan efisien? Jangan dipakai untuk malah yang enggak atau nanyain hal-hal yang enggak segala macam kayak gitulah. Jadi itu yang disebut dengan AI thinking. Nah, menurut gua sih dengan menggunakan AI thinking ini kita jadi lebih prone untuk dan bisa lebih survive di age of AI gitu. Dengan perubahan yang begitu cepat, ini akan bisa membantu kita untuk bisa lebih prone terhadap perubahan yang ada di AI. Tadi ya poinnya adalah adaptations of technology changing, harus tetap bisa adaptasi. Yang kedua ada enhancing human capability, augment proses-proses yang bisa kita kerjakan sama AI, augmented. Dua, yang ketiga adalah strategic and decision making. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang bentuknya decision making segala macam itu bisa dikerjakan sama AI supaya lebih efektif. Kalau buat perusahaan-perusahaan yang ngejar SLA, software service level agreement segala macam, bisa nggak nih lebih efektif lagi gitu kan, kayak gitu-gitu. Itu bisa dipakai dengan menggunakan data driven decisions ini, pakai AI tadi, strategic decision making dengan AI. Yang keempat ada innovations and problem solving, tadi juga udah. Yang kelima adalah ethical and responsible use untuk masalah AI ini. Dengan menggunakan 5 prinsipal AI thinking ini, mudah-mudahan sih gue berharap teman-teman semua jadi lebih prone gitu, lebih prone terhadap perubahan yang akan dimasukkan sama AI. Jadi nggak, wah ini gimana kerjaan gue segala macam, jadi lebih santai lah bro gitu. Tapi kita harus prepare juga sama yang AI yang akan datang ke depan gitu. Lalu selanjutnya selain AI thinking ini juga, kita juga harus masuk pelajarin beberapa culture atau budaya-budaya di Jepangan yang menurut gue keren banget bro kalau kita pelajarin. Ada di Jepang ada yang namanya prinsip namanya wa ya, atau ada dalam bahasa Inggrisnya namanya harmony. In Japanese culture, the concept of wa embodies the principle of harmony, collaboration, and collective responsibility. Wa is a traditional value deeply ingrained in Japanese society and promotes social harmony and protects the group well-being over individual desire. Jadi gimana caranya dalam suatu komunitas sosial, gimana caranya tuh setiap orang tuh bisa responsible terhadap apa yang membuat harmoni kehidupan sosial tuh harmonis. Nah, hubungannya dengan AI apa? Oke. Dari WA principle ini ada beberapa poin. Yang pertama adalah harmony and peace. We emphasize maintaining harmonious relationship within groups ya. Jadi gimana caranya kita bisa bersosialisasi sama orang lain? Itu yang pertama, harmony and peace. Gimana caranya kita bisa menjaga hubungan lebih baik dengan orang lain. Yang kedua adalah collective responsibility. Ini juga sering banget di Indonesia gue ngelihat orang buang sampah sembarangan gitu kan. Nah, kalau misalnya kita punya principle of wa dalam kehidupan kita, berarti buang sampah sembarangan, ada orang buang sampah sembarangan, kita marah, lu buang sampah di tempat daerah gua, buang di tempat yang benar, kayak gitu-gitu. Atau kalau dia buang sampah sembarangan, kita ambil lagi dan buang di tempatnya yang benar gitu kan. Kadang-kadang kalau orang dikasih tahu kan lebih marah gitu. Jadi punya collective responsibility terhadap lingkungan kita sekitar, terhadap groups gitu kan. Jadi kalau misalnya tadi harmony and peace, gimana caranya ngebikin balance, itu juga terhadap group juga collective responsibility. Jadi satu orang gagal, semua orang gagal.
satu orang lingkungannya jelek, semuanya jadi ikut jelek. Itu yang namanya collective responsibility. Kalau di Indonesia kan sekarang kan masih kayak individualistik, ada bodo amat, gua nggak peduli. Itu mah urusan tetangga, itu mah urusannya Pak RT sebelah, itu mah urusannya Pak RW sebelah. Kita harus punya sekarang, mulai dari sekarang, kalau kita mau survive di age of AI, kita harus punya collective responsibility. Nanti gua akan cerita kenapa. Yang kedua, yang ketiga adalah collaboration. Ini yang paling penting juga nih. Kalau misalnya kita di age of AI, udah nggak bisa lagi sendirian bro, gitu kan. Jadi kita nih, kalau misalnya kita mau melawan AI, nih mungkin ilustrasinya adalah lu seorang diri, seberapa jago sih lu? Lu desainer, lu programmer, misalnya lu apalagi business owner, lu apaan? Seberapa jago lu gitu kalau semuanya ngerjain semua sendiri? Nggak mungkin bisa. Jadi untuk bisa memenangkan perang melawan AI, untuk bisa lebih survive di AI, lu harus berkolaborasi. Nih kalau ada kolega kantor lu gitu kan, atau ada environment kantor lu yang orangnya pinter-pinter segala macam, terus berelasi sama mereka gitu, karena itu yang akan membuat kita tuh jadi survive sama the wave of AI ini gitu. Jadi kita melakukan kolaborasi, dan juga kalau misalnya bisa ya bikin perusahaan kita juga survive. Kalau ada perusahaan-perusahaan yang misalnya perusahaannya udah berbuat baik sama kita segala macam gitu. Kalau gue sih selalu begitu ya. Kalau misalnya ada perusahaan udah berbuat baik sama gue berusaha sebaik-baiknya untuk bisa juga memberikan yang terbaik buat perusahaan gue gitu. Jadi bikin supaya perusahaan itu lebih bagus lagi ke depannya. Kalau misalnya itu dilakukan kan berarti nanti mungkin kita gajinya naik segala macam, kita juga well-beingnya kita juga lebih terjaga segala macam kayak gitu sih. Jangan orang Indonesia kan kadang-kadang gitu kan, perusahaan udah baik terus habis itu ya lu inian, jangan juga gitu. Jadi prinsip of collaboration, nggak cuman prinsip collaboration dari kolega segala macam, dari grup, social group, tapi juga dari misalnya dari perusahaan, owner perusahaan ke misalnya employee-nya atau tim kerja yang ada di dalamnya. Itu harus benar-benar kita punya tuh kolaborasi, set of collaborations di sana. Jangan cuman peduli yang penting perusahaannya profit doang, tapi ntar lu tinggal tunggu waktunya gitu kan. Kalau bisnisnya sudah bisa diaugmentasi sama AI juga, bro, lu nggak akan bisa kerjain sendiri. Misalnya ada bos nih yang greedy gitu, yang apa namanya, mau semuanya diraup sendiri gitu kan. Oh yaudah gue pecatin aja karyawan-karyawan gue gitu kan. Nah nanti endingnya adalah dia akan babak belur sendiri. Ketika AI model yang dia buat itu tidak bisa membantu dia akan babak belur sendiri. Nanti ujung-ujungnya ngambil-ngambilin aja gitu. Jadi in terms of collaborations itu nggak cuma terjadi antara social group tadi again, tapi juga antara business owner, employee, keluarga, semua. Di age of AI ini kita harus benar-benar udah pegangan tangan bro, aduh ini gimana caranya gitu kan. Kita harus benar-benar berkolaborasi satu sama lain. Dan terakhir adalah achieving common goal, ini juga yang penting itu. Jadi kalau misalnya dalam prinsipalnya adalah social group, gimana caranya bisa memajukan kehidupan misalnya lingkungan sosial keluarga di sekitar. Misalnya kalau di age of case-nya adalah perusahaan, gimana caranya perusahaan bisa survive dalam the age of AI, kayak gitu-gitu. The principle of what, makanya gue bilang kenapa ini principle of what. Kalau kita reminiscence lagi, kita lihat lagi bahwa kalau kita punya principle ini tadi kan gimana caranya kita bisa berinteraksi AI atau bisa dengan gimana cara kita bisa berinteraksi AI dengan baik dengan menggunakan AI thinking. Sekarang gimana cara kita bisa melawan AI dengan cara melakukan itu dengan menggunakan principle WA atau harmony, mengutilize social community-nya kita yang nggak akan pernah bisa dilakukan sama AI gitu kan. Karena kalau untuk bisa melawan AI, yang pertama kita butuh duit, ya kan. Yang kedua adalah kita butuh pengetahuan, skill set. Yang ketiga adalah kita butuh waktu. Yang keempat adalah kita punya butuh pengalaman untuk bisa memahami dunia luar secara tidak tertulis gitu kan. Jadi kalau misalnya nih kayak tadi kapasitas untuk bisa memahami bos, lingkungan sekitar, itu kan nggak ada di AI kan. Nah itu 4 ini tadi. Kalau kita cuma bisa sendirian doang, kagak bakalan bisa bro. Jadi lu harus punya principle of what, dan lu harus mulai menggunakan principle of what dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah ini terus juga ada beberapa tujuannya yang again balik lagi, kalau kita menggunakan principle of what, itu untuk kebutuhan AI adalah yang pertama adalah adaptability and resilience, karena kita belajarnya bareng-bareng gitu. Jadi kan collaboration terjadi, kita belajarnya bareng-bareng nih. Gue udah pernah ngebahas ya soal masalah collaborative learning ya. Kalau kita belajar bareng-bareng, kita akan lebih adapt dan resilience. Kalau kita belajar sendiri mungkin 1 + 1 akan jadi 2 misalnya. Tapi kalau kita bareng-bareng, 1 + 2 bisa aja jadi 11 gitu. Bisa aja jadi 20 kalau kita bareng-bareng. Jadi adaptability and resilience terhadap
segala macam technological change yang akan terjadi. Yang kedua adalah enhancing skill set. Jadi again karena collaborative learning, enhancing skill set akan lebih cepat belajarnya dibanding kalau kita sendiri. Yang ketiga mental well-being. Karena kita as a group kita nempel bareng nih. Kalau misalnya tadi kan anggapannya adalah kita mau melawan AI sendirian nih. Wah, lu perang lawan robot sendirian ya susah lah gitu kan. Tapi kalau misalnya kita bareng-bareng gitu kan. Nah di sini nih yang ini burn out. Wah, gue udah capek banget nih, gue diserang sama AI, gue udah exhausted, gue udah gak punya resource lagi segala macam. Yang lain karena kita punya collective responsibility, pemikiran, punya satu common goal, punya kemampuan untuk ya udah nih, pokoknya yang lain gagal, gue juga gagal, gue harus bikin yang lain tuh lebih sukses juga. Gimana caranya? Nah kayak gitu, akhirnya kita bisa lebih banyak, lebih survive di age of AI. Makanya itu principle of why ini harus kita benar-benar gunakan dalam kehidupan kita pribadi dan juga kehidupan kita dalam saat kita bekerja gitu. Itu sih. Jadi terus itu mental well-being, just kita bisa burn out segala macam, kita bisa ngobrol sama teman segala macam, kita bisa lebih erat lah hubungannya. Yang keempat ada innovation and creativity. We encourage openness to diverse perspective, fostering environment where creativity, innovative solution to AI challenge can thrive, kan? Jadi kalau orangnya ada 10, maka perspektifnya juga akan ada 10. Berbeda dengan AI cuman 1. Ya kan? Kita kalau cuma ngobrol sama AI doang sendirian nih susah gitu kan. Perspektifnya cuma ada 1, dia doang gitu kan. Tapi kalau orang ada 10, nah itu kan akan ada punya diverse perspektif, dan inovasi dan creativity akan berjalan lagi. Again, kalau gue udah pernah bikin videonya lagi, kalau kita melakukan collaborative learning dalam suatu perusahaan, maka akan ada note atau brain sparkling yang akan baru gitu. Makanya melakukan penulisan atau pencatatan terhadap apapun yang kita pelajari itu penting. Ya tujuannya itu, dengan cara kita menulis atau mencatat atau melakukan kolaborasi dalam suatu pekerjaan, itu kita akan bisa mengaugmentasi pemikiran kita dalam bentuk tulisan dan terjadi collaborative learning di sana. Makanya buat yang males-males nih nulis, aduh udah deh, udah nggak zaman gitu kan. Sekarang apa-apa tuh kalau bisa ditulis, dicatat gitu. Fungsinya adalah untuk bisa melakukan kolaborasi lebih banyak gitu. Jadi inilah tujuannya, prinsipal yang menurut gue pas gue baca-baca dan gue lihat lagi, wah ini benar-benar harus kita lakuin untuk bisa survive di age of AI gitu. Jadi semangat guys, dengan mudah-mudahan dengan 2 prinsipal ini kita bisa tetap bisa survive ya di age of AI gitu. Jadi kita tetap bisa punya pekerjaan gitu. Tapi menurut gua sih tetap mungkin kita sambil summary. Tapi menurut gua sih tetap akan terjadi masif pemecatan besar-besaran ke depannya, karena tadi beberapa teknologi yang udah gua kasih demonya juga kan, AI sudah sebegitu advance-nya sehingga pekerjaan-pekerjaan kita udah bisa di-replace sama AI, sudah bisa diaugmentasi sama AI, atau bisa dikerjakan sama AI gitu kan. Nah, orang-orang yang mungkin kelas-kelasnya kayak kita, orang-orang teredukasi, nggak ada masalah. Tapi orang-orang yang tidak teredukasi, yang masih di daerah segala macam, yang untuk melakukan akses teknologinya aja susah, misalnya mau punya laptop tuh susah, mau akses internetnya susah, mau akses listrik susah, bro. Aduh, itu udah makin gapnya udah makin makin jauh gitu, makin susah mereka nanti melakukan atau mencari pekerjaannya gitu. Nah, masif layoff akan terus terjadi, makanya kita harus juga prepare di sana. Dan juga menurut gua buat government mungkin pesan lagi buat gua nih, gua bikin video ini tujuannya adalah supaya membuka mata kita semua bahwa udah deh nggak usah ngurusin hal-hal yang cemen gitu kan. Ngapain sih ngurusin KPI penyiaran, masih aja ngurusin tapera, bikin pekerjaan atau masalah-masalah yang yang dilihat sama pemerintah tuh hal-hal sepele menurut gua. Padahal ini adalah AI ini akan, mungkin politisi nextnya ke depan 20 tahun 30 tahun depan akan digantikan sama AI. Gue juga nggak tahu ya. Atau banyak banget pekerjaan-pekerjaan yang akan digantikan sama AI. Dan ingat ya, semakin orang tergerus, semakin orang diinjek nih, ya kan, jebret, orang diinjek, orang nggak makan, orang kita bikin policy yang kayak begitu, semakin orang susah dan mereka nggak punya pekerjaan lain, kriminalitas akan meningkat loh. Karena orang kelaper nih, orang nggak bisa makan gitu kan. Politisi siap-siap, lu bikin policy yang bermasalah, ya kan, kita bisa ngelihat juga dari penurunan daya beli segala macam, politisi siap-siap, penurunan yang akan masif di situ, banyak nanti. Kriminalitas di Indonesia akan masif gitu kan. Banyak orang kelaparan, mau makan apa bro, kagak bisa makan gitu kan. Jadi
harus siap-siap juga kalau mau mikir policy buat temen-temen nih yang politisi, pikir bener-bener gitu ya. Ya jadi biar gua nggak melebar, udah itu aja lah ya. Intinya ada dari video ini kita harus prepare sama AI segala macam, dan masih akan terjadi juga. Itu udah beberapa, semua gua kasih demoin segala macam. Mudah-mudahan dari video yang gue buat ini bermanfaat buat teman-teman semua dan juga bisa digunakan diaplikasikan di dalam kehidupan pekerjaannya teman-teman semua. Oke, again teman-teman, kalau suka sama videonya jangan lupa untuk share, like sama komen, dan juga di sini di situ ada website gue juga sunur.com. Kalau misalnya mau ya ngobrol-ngobrol, kolaborasi, sharing-sharing bisa lewat situ ya. Oke teman-teman semua, thank you udah nonton. Ya sip, bye.